Tirani. Banyak orang di bawah yang diam-diam merasa ngeri. Suge Qingyun tidak pernah meninggalkan Akademi Gunung Spirit Beast selama lebih dari 10 tahun, yang membuat dunia hampir melupakan keberadaannya. Terlepas dari menang atau kalah dalam pertempuran hari ini, reputasinya akan menyebar ke seluruh dunia lagi. 1 lawan 2. Di antara mereka adalah Tuan-Tuan Negara Roh Kudus, peringkat ke-6 dari 10 besar, meskipun dia memiliki makhluk spiritual tingkat 4 yang sebanding dengan alam Vajra sebagai penolong, dia masih menderita kerugian besar melawan 2. Din, Jiang Yi masih berdiri di sana pada saat ini, diam-diam mengatur napasnya dan memulihkan diri. Dadanya masih sakit. Dia melihat keempat titik hitam kecil di langit dan mendengarkan suara lama heroik Suge Qingyun. Ada alihat matanya, kompleks. Khawatir, menyalahkan diri sendiri, bingung, tidak berdaya. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk melindungi kerajaan Xia besar dan membiarkan jiwa Su Ruoxue beristirahat dengan damai di surga, tetapi dia sama sekali tidak mampu melakukannya dengan kemampuannya sendiri. Awalnya dia akan mati, tetapi sekarang Suge Qingyun terlibat, kemungkinan besar dia akan mati, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Jika Suge Qingyun meninggal, Akademi Gunung Binatang Roh pasti akan dianeksasi oleh kekuatan besar, dan Dekan Qi serta yang lainnya akan terlibat. Tapi, apa yang bisa dia lakukan saat ini? Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika 3 sosok dan seekor naga emas di langit bertabrakan dan terpisah. Setelah menyerang lagi dan lagi, mereka dipukul mundur lagi, dan ketiganya dengan jelas menunjukkan api yang nyata, dan sebelum kekuatan berbagai serangan menjadi luar biasa, pemenang akan segera ditentukan. Tetap, naga emas raksasa itu memuntahkan napas naga emas lagi, dan cakar naga emas juga mencengkeram Tuan Kekaisaran Tua dan Kasim Tua dengan kekuatan besar, tetapi kekuatannya jelas cukup kuat, dan itu mudah setiap saat. Dia dihancurkan oleh Tuan Kekaisaran Tua dengan tongkatnya, dan banyak sisik di tubuhnya jatuh, dan hujan emas mulai turun di langit. Dekan dalam bahaya. Jiang Yi melihat ke bawah bersama matanya terbuka lebar. Jika Suge Qingyun menghadapinya, kemenangan Tuan Nasional lama mungkin tidak dapat diprediksi, tetapi di bawah serangan 2 orang, dia jelas bukan tandingannya. Naga emas itu tampak megah, mengubah awan dan hujan di udara, dan nafasnya sungguh indah. Sayangnya, ia jauh berbeda dengan manusia yang sangat kuat. Bahkan seorang Kasim Tua pun dapat dengan mudah menekannya. Binatang spiritual tingkat 4 bukanlah binatang iblis tingkat 4. Sulit untuk ditingkatkan setelah dipulihkan oleh pejuang manusia. Tergantung pada situasinya, kekuatan tempur naga emas ini hanya bisa dibandingkan dengan King Kong yang kuat. Bang! Akhirnya, Jin Long dipukul dengan keras oleh tongkat kerajaan guru tua, dan tubuh besarnya tiba-tiba jatuh ke bawah. Akhirnya, benda itu menghantam tanah dengan keras, menyebabkan tanah berguncang dan bahkan Tian Xuan terkejut. Ratusan tentara dari negara itu dipukuli sampai mati. Aduh! Naga emas raksasa itu mengerang 2 kali. Ia berjuang untuk berdiri dengan ke-6 cakarnya, namun tubuhnya terhempas ke tanah lagi. Separuh sisik di tubuhnya terjatuh, dan darah emas perlahan meluap darinya. Rupanya, cederanya sangat serius. Bang! Terdengar suara tumpul lagi dari logam dan besi yang bertabrakan, dan sesosok hitam dipukul dengan keras. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang tidak dapat melihat siapa orang itu. Orang itu langsung terhempas ke tanah, menghantam tanah. Sebuah lubang yang dalam yang tidak dapat dilihat sampai akhir. Lin Zongfeng, seru Tai Xizan, dan terbang ke dalam lubang, dia dengan cepat mengambil seorang lelaki tua yang berlumuran darah dan nafasnya lemah dan terbang keluar. Semua orang terkejut, Kasim Lin menduduki peringkat ke-11 di antara orang-orang terkuat di daratan, tetapi dia dipukul dengan mudah. Bang! 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 Suara dari atas menjadi semakin keras, dan hati semua orang menjadi tegang. Pertarungan antara keduanya terkait dengan hasil akhir perang. Jika Suge Qingyun menang, atau dia dan Tuan Kekaisaran lama dikalahkan, pasukan koalisi tidak akan berani bergerak, karena Jiang Yi berdiri di depan, dan tidak ada yang berani menyerang Jiang Yi. Jika Suge Qingyun kalah, Jiang Yi juga akan mati, dan Daxia akan binasa. Hahaha. Pada saat ini, tawa panjang tiba-tiba terdengar dari utara. Suaranya sekeras bel, bergema di seluruh ladang dan bergema tanpa henti, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Jiang Yi dan Jenderal tua dari kerajaan Daxia melihat sekeliling, dan ekspresi mereka berubah karena 3 orang terbang dari utara. Seseorang mengenakan baju perang emas, helm perang emas, dan memegang pedang emas, seperti dewa perang emas. Orang lain mengenakan jubah juru tulis dan memegang kipas bulu, membuatnya tampak seperti seorang sarjana yang anggun. Orang lain juga mengenakan baju besi hitam dan membawa tombak, dengan niat menghabisi, seperti dewa pembunuh yang tak terkalahkan. 3 orang kuat di alam Vajra. Raja Xiaolong dari kerajaan Beimang, Dekan Yu dari Akademi Qinglong, dan Kaisar pembunuh kerajaan Beiliang. Jenderal tua kerajaan Daxia menghela nafas sedikit. Dengan begitu banyak orang kuat yang datang,
tampaknya 6 kekuatan besar akan menghancurkan kerajaan Daxia. Tekadnya sekuat besi. Begitu Zhuge Qingyun muncul, begitu banyak pria Vajra yang kuat datang. Dekan Yu dari Akademi Qinglong, yang mengenakan jubah sarjana dan memegang kipas bulu, tersenyum tipis dan berkata, Zhuge Qingyun, hari ini kamu berani menonjol, sepertinya kamu merasa kekuatan tempurmu adalah yang terbaik di dunia, dan kamu bisa melawan semua pahlawan di dunia dengan satu orang. Apakah kamu ingin ketiganya? Kami ingin bermain denganmu. Ditambah kami berdua. Zhuge Qingyun sebelum dia bisa menjawab, dua prajurit Vajra dari kerajaan Beimang dan kerajaan Beiliang juga tidak berbicara. Suara wanita tua terdengar dari selatan. Seorang wanita tua dengan kruk dan seorang wanita dewasa yang secantik Ratu Iblis terbang dengan cepat. Wanita tua yang membuka mulutnya mulai minum dari jauh. Zhuge tua, wanita tua itu akan menyelesaikan masalah denganmu hari ini untuk pedang itu bertarung saat itu. Seluruh tempat sunyi, dan jantung semua orang berdebar kencang. Itu terus berlanjut, tetapi dua prajurit Vajra yang lebih kuat telah tiba. Akankah semua prajurit kuat di daratan berkumpul di sini hari ini? Bang, bang, bang. Ledakan mengejutkan terdengar lagi di langit, dan bayangan hitam tiba-tiba hancur. Pasukan koalisi di bawah tersapu karena terkejut. Tuan lama kerajaan Roh Kudus juga dihancurkan, meskipun ada bukanlah Kasim Lin. Sangat menyedihkan, tapi jelas terluka. Kaki Zhuge Qingyun telah lumpuh selama lebih dari 10 tahun, tapi kekuatan tempurnya begitu menakutkan. Din, Jiang Yi, yang berada di bawah, tiba-tiba berteriak keras, Din, tolong cepat pergi dan tinggalkan aku sendiri. Pada saat ini, Jiang Yi memiliki pemahaman yang jelas. Dia takut orang-orang ini ada di sini untuk menghancurkan Yang Agung. Kerajaan Xia, tapi mereka semua datang untuk menghabisinya. Kelompok orang ini sangat takut padanya, takut jika dia besar nanti dan mendapatkan dukungan Ratu Iblis. Jika kekuatan tempurnya meningkat, daratan akan terganggu dan banyak variabel akan berada di luar kendali mereka. Jadi mereka ingin mengambil keuntungan dari perang internal antar manusia ini. Ratu Iblis tidak akan mengambil tindakan dan akan melakukan segala kemungkinan untuk menghabisinya. Zhuge Qingyun terus tinggal di sini dan ingin menyelamatkannya, tetapi dia harus mati. Fiuh! Zhuge Qingyun terbang turun dari ketinggian di langit. Cincin Dewa Kuno Yuan di tangannya menyala, dan sebuah kursi roda perunggu muncul. Dia dengan santai duduk di atasnya dan menggantungnya di udara. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Jiang Yi, jangan gugup. Anda benar-benar tidak bisa mati hari ini. Guru, mengapa Anda tidak keluar? Amitabha, Buddha yang keras nyanyian terdengar, dan seorang pria mengenakan jubah emas di cakrawala gunung di kejauhan beku tua itu berjalan perlahan. Setiap langkah yang diambilnya bisa menempuh jarak 100 mil. Hanya dalam beberapa kedipan, dia telah melewati ratusan ribu pasukan dan tiba dekat Jiang Yi. Kedua alis putih sepanjang dagunya bergerak sedikit, dan dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, para donatur yang terhormat, dermawan kecil dari Jiang ini menghancurkan mangkuk sedekah Biksu Lao saat itu, jadi dia dianggap terkait dengan Biksu Lao. Bisakah Anda memberi Biksu Lao punya wajah? Kuil Dazen ingin melindunginya. Dermawan kecil ini telah berada di sini selama 3 tahun. Bas, setelah biksu tua itu selesai berbicara, angin dan awan bergerak di udara, dan sebuah bayangan dengan cepat terbentuk. Itu adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan temperamen seperti peri. Siapa lagi kalau bukan Sui Yulan? Sui Yulan melirik orang-orang di udara, dan berkata sambil tersenyum, Sui Yue Guan juga ingin melindungi Jiang Yi selama 3 tahun. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi wajah Yulan. Ruoxue, aku di sini untuk menemanimu. Orang nomor 1 di daratan dan orang nomor 2 di daratan benar-benar bersatu. Yang terpenting adalah perkataan kedua orang tersebut, mereka sebenarnya sepakat untuk melindungi Jiang Yi selama 3 tahun. Terutama biksu tua, guru Zen yang agung, bahkan lebih bingung lagi, Jiang Yi telah menghancurkan mangkuk sedekahnya. Daripada membalas dendam pada Jiang Yi, dia ingin melindungi Jiang Yi. Suasana di seluruh tempat memadat dan sangat menyedihkan. Banyak orang tidak dapat memahaminya. Bukankah kuil Zen Agung dan kuil Sui Yue sama-sama mengeluarkan pernyataan yang mendukung pasukan koalisi untuk menggulingkan kerajaan Daxia? Mengapa sebenarnya ada perselisihan internal saat ini? Apakah hanya karena Jiang Yi? Zhuge Qingyun, orang nomor 1 dan nomor 2 di daratan, dan nomor 7, berhadapan dengan 7 orang terkuat dari koalisi. 10 orang terkuat kemungkinan besar akan melakukan pertempuran besar. Jantung hampir 1 juta orang di bawah ini berdetak semakin keras. Pertempuran seperti itu ditakdirkan untuk diwariskan selama berabad-abad. Mereka akan menyaksikan pertempuran yang tak tertandingi. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Tidak ada seorang pun yang bisa memperkirakan hal ini. Jumlah orang di satu sisi 2 kali lipat dari sisi yang lain. Namun, Kasim Tualin terluka parah dan Tuan Kekaisaran Lama terluka. Meskipun Zhuge Qingyun juga terluka di sana, mereka memiliki seseorang yang nomor 1 di dunia dan nomor 2 di dunia.
Tidak ada pejuang palsu dengan reputasi sebesar itu, terutama ketika Sui Yulan menghancurkan jubah biksu tua itu dengan satu telapak tangan, tidak ada yang tahu seberapa jauh kekuatan tempurnya telah mencapai. Namun, banyak mata tertuju pada Jiang Yi, semuanya iri dan iri, mampu dilindungi oleh orang nomor satu di dunia, orang nomor dua di dunia, dan Zhuge Qingyun, Jiang Yi mungkin yang terbaik dalam 10.000 tahun, kan? Tentu saja, saat ini tidak ada yang tahu mengapa Sui Yulan dan biksu tua itu melindungi Jiang Yi. Oleh karena itu, Dekan Yu dari Universitas Qinglong mengerutkan kening, memandang biksu tua itu dan berkata, Tuan Yanshe, saya tidak tahu apa-apa. Kuil Dazen dan Jiang Yi tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Tampaknya Yi Piao Piao juga menghancurkan salah satu dari kuil Buddha Anda saat itu. Benar, mengapa Anda mempertaruhkan ketidaksetujuan dunia saat ini untuk melindungi Jiang Yi? Guru Yanshe mengatupkan kedua tangannya, membungkuk sedikit dan berkata sebenarnya. Mangkuk sedekah yang Jiang Yi hancurkan berkeping-keping bukan milik Laona, tapi milik pendiri kuil Zen Agung. Peralatan Buddha. Sebelum kematiannya, lelaki tua itu pernah berkata bahwa siapapun yang dapat menghancurkan mangkuk sedekah ini di masa depan akan menjadi orang bijak yang agung atau orang yang sangat jahat orang. Dan sekarang masih belum jelas siapa donor Jiang, jadi saya ingin melindunginya. Dia akan diawasi selama 3 tahun. Jika yang terakhir, saya pasti akan menghabisinya secara pribadi dalam 3 tahun. Orang bijak yang hebat, orang yang sangat jahat. Dekan Yu, Xiao Longwang dari kerajaan Beimang dan yang lainnya semuanya mereka semua saling memandang. Mereka semua tahu bahwa pendiri kuil Zen Agung adalah seorang biksu yang benar-benar tercerahkan. Kekuatannya di level Tianjun, Jiang Yi benar-benar bisa mematahkan senjata Buddha miliknya. Huff. Xiao Longwang mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Yanshe, menurutku kamu sudah tua dan bingung, kan? Jiang Yi menyadari arti sebenarnya dari menghabisi. Berapa banyak orang yang dia bunuh hari ini? Penjahat seperti itu jelas apa yang kamu lakukan. Harus menunggu orang yang menghabisi. Ya, orang yang memahami arti sebenarnya dari menghabisi memiliki sifat iblis di tubuhnya. Jika Jiang Yi terus menghabisi, pikirannya pada akhirnya akan menjadi gila. Saya khawatir berapa banyak orang yang akan mati saat itu. Di tangannya, Tuan, tolong segera ambil tindakan untuk menekan penjahat ini sehingga rakyat jelata tidak akan menderita. Dekan Yu segera mengangguk setuju, dan orang-orang kuat lainnya mengangguk sedikit setuju. Faktanya, alasan mengapa begitu banyak orang berkumpul hari ini adalah karena Jiang Yi menyadari arti sebenarnya dari menghabisi dengan begitu cepat, tingkat kedua dan ketiga dari arti sebenarnya dari menghabisi bukanlah apa-apa, tetapi mencapai tingkat keempat itu menakutkan. Jika Anda menerobos tingkat kelima, alam Vajra pasti akan terpengaruh. Anda harus tahu bahwa Dewa Surgawi Pembunuh menggunakan niat sebenarnya menghabisi untuk menghabisi orang terkuat di dunia. Penguasa Surgawi Pembunuh terlalu kejam, menurut catatan sejarah. Kecuali 2 anak buahnya di seluruh benua Tianxing, semua ahli alam Vajra lainnya terbunuh. Mereka sangat khawatir, jika kekuatan Jiang Yi melonjak dan niat menghabisi yang sebenarnya mencapai tingkat kelima, akankah dia menjadi seperti Dewa Surgawi Pembunuh dan datang untuk menumpahkan darah di benua itu? Guru Zen tua itu terdiam beberapa saat, sepertinya sedang memikirkan masalah ini. Setelah beberapa saat, dia berkata donor Jiang memang telah menghabisi banyak orang, dan arti sebenarnya dari pembunuhan itu memang menakutkan. Namun sejauh ini, donor Jiang belum dirasuki setan, dan belum pernah mendengarnya. Dia mengatakan bahwa dia membantai warga sipil, jadi saya memutuskan untuk menahannya selama 3 tahun. Din, Yu dan yang lainnya semuanya terdiam. Biksu tua ini terkenal karena keras kepala. Karena dia berkata demikian, dia akan bertarung hari ini. Hidup juga akan mencegah semua orang menghabisi Jiang Yi. Din Yu terdiam beberapa saat, lalu mengalihkan pandangannya ke bayangan Sui Yulan di udara. Namun sebelum dia berbicara, Sui Yulan berbicara dengan ringan, jangan bicara omong kosong, Nona Piao Piao baik padaku saat itu, karena saya meminta untuk melindungi Jiang Yi selama 3 tahun, jika Anda ingin mengambil tindakan hari ini, saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Iya, seluruh tempat menjadi gempar, dan suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi menyedihkan, ketegangan meningkat, dan percikan apapun dapat meledakkan seluruh tempat. Detak jantung hampir 1 juta prajurit mulai bertambah cepat. Semua orang menahan napas dan membuka mata lebar-lebar. Banyak sersan tingkat rendah mulai berkeringat di dahi mereka. Dalam hal ini, kita hanya bisa belajar dari trik pintar mereka bertiga. Din Yu, Xiao Longwang dan yang lainnya saling memandang dan berkata, tidak ada yang bisa menyerah ketika masalah sudah mencapai titik ini. Xiao Longwang dan yang lain tidak percaya sama sekali, kekuatan 7 orang tidak dapat menekan 3 orang. Ups, pada saat ini, sosok dari utara melesat lagi. Dia mengenakan jubah naga emas, dan auranya jauh lebih kuat daripada banyak prajurit Vajra di lapangan. Auranya tegak dan tegak, memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia seperti surga, seperti dewa, tak tertahankan.
Dia terbang di langit dengan langkah naga dan harimau, dan ada pandangan superioritas di matanya, seolah-olah semua orang yang hadir adalah rakyatnya. Dia berteriak dari jauh, kalian semua melakukannya. Biarkan aku menghabisi Jiang secara langsung. Siapa yang bisa melindunginya hari ini? Nenek moyang dinasti Qinglong sebenarnya juga ada di sini. Ada sedikit ejekan di sudut mulut Jiang Yi. Mereka benar-benar memandangnya. Untuk menghabisinya, hampir semua orang kuat di dunia keluar. Ada jejak kemarahan di matanya, dan pedang naga api di tangannya tiba-tiba terangkat tinggi, dan aura di tubuhnya naik ke langit, dan dia berteriak, ayo, sebaiknya bunuh aku, Jiang Yi, hari ini, jika tidak, jika kamu punya kesempatan, aku akan membiarkan kalian semua merasakan keputusasaan. Huff. Din Yu mendengus dingin, dan auranya tiba-tiba melonjak, melesat ke arah Jiang Yi seperti burung elang. Raja Xiaolong dan Kaisar Sa bergegas menuju Tuan Yanxie, wanita cantik dari Akademi Baihua dan wanita tua dari Kerajaan Tianxuan bergegas menuju Zhuge Qingyun, dan leluhur dinasti Qinglong bergegas menuju hantu Sui Yulan di udara, pergi. Sudah berakhir. Jenderal tua Daxia menghela nafas dalam-dalam dengan nenek moyang dinasti Qinglong di sini, Sui Yulan tidak akan pernah bisa melindungi Jiang Yi. Biksu tua dan Zhuge Qingyun akan tertahan jika mereka bertarung satu sama lain, dan mereka tidak punya waktu untuk mengurus Jiang Yi. Setelah Jiang Yi meninggal, kerajaan Daxia hanya bisa menunggu untuk dihancurkan. Jiang Yi juga putus asa, merasakan aura pembunuh yang mengejutkan, momentumnya sama megahnya dengan gunung, dan sosok Din Yu secepat pelangi. Dia menghela nafas sedikit, menutup matanya dan menunggu kematian. Pada saat kematian, senyuman muncul di sudut mulutnya dan dia bergumam pelan, Ruoxue, aku di sini untuk menemanimu. Boom, boom, boom. Tanah tiba-tiba bergetar, dan seluruh kota Xiaoyu berguncang. Suara langkah kaki besar terdengar dari timur laut, mengagetkan semua orang di ruangan itu. Hah? Dekan Yu hanya berjarak 1000 kaki dari Jiang Yi. Dia bisa menghabisi Jiang Yi hanya dengan satu gerakan jarinya. Tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara, dan dia tidak berani bergerak. Dahi dan punggungnya masih mengeluarkan keringat dingin. Dia merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia berani bergerak, dia akan hancur berkeping-keping. Ratu Iblis. Sebuah nama muncul di benaknya, seorang pria kuat yang bisa menguncinya dengan jejak ki dan mencegahnya bergerak sama sekali. Satu-satunya rubah berekor 5 di dunia ini adalah rubah dari 30.000 pegunungan. Boom, boom, boom. Tanah berguncang semakin keras. Selusin bayangan hitam yang menjulang tinggi muncul di cakrawala yang jauh, dan selusin aura kekerasan dan ganas datang dari sana, menutupi seluruh penonton. Ribuan orang. 18 Raja Iblis. Orang-orang terkuat yang bergegas menuju Master Zen Tua Sui Yulan dan Zhuge Qingyun semuanya berhenti dan mengalihkan pandangan mereka ke timur laut, mengunci pandangan mereka pada seorang wanita cantik yang berdiri di bahu beruang ganas berwarna merah darah. Ratu Iblis sekali lagi muncul di daratan, dan pada saat seperti itu, tujuan kunjungannya sudah jelas, dia juga ada di sini untuk melindungi Jiang Yi. Ketidakmampuan Din Yu untuk bergerak saat ini juga membuktikan hal ini. Sekarang Ratu Iblis telah tiba dan menjelaskan bahwa dia ingin melindungi Jiang Yi, tidak masuk akal bagi nenek moyang dinasti Qinglong dan lainnya untuk melanjutkan perang. Kekuatan Ratu Iblis tidak ada bandingannya di antara para pahlawan, dan dia telah menjadi Raja Surgawi. Dia mampu melawan semua orang kuat yang hadir. Jika dia ingin melindungi Jiang Yi, tidak ada yang berani menyakiti Jiang Yi hari ini. Zizi, Ratu Iblis sedang menggendong seekor rubah kecil di pelukannya, dan ia terus menggonggong dari kejauhan. Ada juga seorang gadis kecil cantik berdiri di sampingnya, dengan ekspresi mendesak di wajahnya. Jiang Xiaonu tidak memiliki kekuatan apapun, dan penglihatannya secara alami buruk, tidak dapat melihat dengan jelas Jiang Yi di kejauhan. Ratu Iblis, Xiao Fei, budak kecil. Jiang Yi perlahan membuka matanya dan melihat selusin Raja Iblis di kejauhan. Ketika dia melihat Ratu Iblis dan yang lainnya di bahu Xiao Hong, ada sedikit kepahitan di sudut mulutnya. Ini adalah manusia. Perjuangan internal benar-benar membuat Ratu Iblis khawatir. Ratu Iblis melanggar sumpah darah aslinya untuknya. Jika Ratu Iblis hilang di masa depan, binatang iblis kemungkinan besar akan ditumpahkan darah oleh umat manusia. Meskipun wajah manusia terkuat itu serius, matanya tajam, dipenuhi dengan kemarahan, bahkan guru Zen yang hebat Yanxie, Sui Yulan dan yang lainnya tampak jelek. Mereka bisa bertarung demi Jiang Yi, tetapi ketika Ratu Iblis keluar, mereka bukan lagi manusia luar dan dalam. Bang bang bang. Raja Iblis dari klan Iblis semuanya sangat besar dan sangat cepat. Hanya dalam beberapa kedipan, mereka telah mencapai utara pasukan. Ratu Iblis melambaikan tangannya dan lebih dari selusin Raja Iblis berhenti. Huff. Nenek moyang dinasti Qinglong terluka parah oleh telapak tangan Ratu Iblis terakhir kali. Melihat kebencian di mata Ratu Iblis, dia berteriak dengan marah, Ratu Iblis, kamu berencana untuk secara terbuka merobek aliansi darah. Apakah Anda ingin ikut campur dalam perang internal umat manusia?
Amitabha, biksu tua itu sebenarnya berkata donor iblis, ini adalah perang internal umat manusia. Mohon mundur dengan cepat. Terakhir kali itu adalah kesalahan umat manusia, jadi Anda menumpahkan darah benua. Kami tidak muncul, dan kemunculanmu kali ini benar-benar terlalu dini. Sui Yulan tidak berbicara, tetapi bayangan kental itu mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan Ratu Iblis, dan bahkan Suge Qingyun tetap diam, matanya berbinar, tak terbatas. Wajah Ratu Iblis acuh tak acuh, dan emosinya tidak terlihat. Matanya menyapu wajah semua orang, dan dia berkata dengan santai, saya tidak punya niat untuk terlibat dalam konflik manusia, saya juga tidak ingin menghancurkan aliansi darah. Kali ini saya di sini untuk meminta Anda memberi saya nasihat. Untuk menyelamatkan muka, saya juga ingin melindungi Jiang Yi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, saya tidak akan pernah mengurusnya lagi. Bagaimana? 3 tahun. Biksu tua ingin melindungi Jiang Yi selama 3 tahun, dan Sui Yulan juga ingin melindunginya selama 3 tahun. Sekarang Ratu Iblis masih harus dijamin selama 3 tahun. Dan Ratu Iblis juga menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah merawatnya lagi setelah 3 tahun, tembakan besar seperti itu tentu saja akan bernilai mahal dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Semua orang ragu-ragu. 3 tahun bukanlah waktu yang lama. 3 tahun kemudian, mereka masih bisa mengirim pasukan mereka ke selatan, meratakan kerajaan Xia besar, dan menghabisi Jiang Yi. Dalam 3 tahun, kekuatan Jiang Yi tidak akan sekuat surga. Dalam 3 tahun, Jiang Yi akan berusia 20 tahun, dan alangkah baiknya jika wilayahnya dapat mencapai puncak gerakan ilahi. Jika Anda ingin menerobos alam Vajra, Anda perlu memahami pola Dao di daratan, yang tentunya bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Dekan Akademi Qinglong dikunci dan tidak bisa digerakkan oleh Ki Ratu Iblis. Ini membuatnya merasa sangat malu dan marah. Dia menatap Ratu Iblis dengan dingin dan berkata, bagaimana jika kami tidak memberimu wajah ini? Benarkah mungkinkah Ratu Iblis tidak memberimu wajah ini? Apakah kamu berencana untuk menghancurkan aliansi darah? Apakah kamu akan mengambil tindakan dengan berani? Haha, Ratu Iblis tersenyum ringan, sangat cantik, dan dia berkata dengan ringan, bahkan jika aku mengambil tindakan, apa yang bisa kamu lakukan? Bukannya aku meremehkanmu, sungguh. Gunakan semua kekuatanmu. Kecuali gadis kecil dari Pulau Starfall ini, tidak ada di antara kalian yang bisa menahan tamparanku. Jika tidak percayalah kamu bisa mencobanya. Siapapun yang bisa selamat dari tamparanku akan segera mundur. Mendominasi. Gila. Ekspresi semua orang berubah, dan mata mereka penuh dengan penghinaan dan kemarahan. Monster berani berbicara seperti ini di depan sebagian besar manusia terkuat dan jutaan tentara, tetapi mereka tidak berani berbicara untuk menantang. Dinasti Qinglong nenek moyang terluka parah olehnya, siapa yang berani mati? Ini baru 3 tahun. Ratu Iblis tersenyum tipis lagi dan berkata dengan lembut, 3 tahun hanyalah sekejap mata bagimu. Apa, kalian semua takut pada Jiang Yi dalam 3 tahun? Tidak ada yang bisa bersaing. Kamu punya berlatih setelah bertahun-tahun, sepertinya dia semakin sering berlatih. Jiang Yi baru berusia 17 tahun, kan? Haha, kata. Haha terakhir menusuk hati semua orang seperti pisau tajam dan membangkitkan kesombongan mereka. Din Yu memutar matanya dan bertanya dengan suara yang dalam, Ratu Iblis, Tuan Kuil Air, Tuan Yanshe, Suge Qingyun, apakah Anda benar-benar akan berhenti memedulikan Jiang Yi dalam 3 tahun? Jika Anda yakin, saya akan menunggu 3 tahun. Bertahun-tahun kemudian, saya ingin melihat apakah Jiang Yi dapat mengatasi rintangan dalam 3 tahun. Ratu Iblis mengangguk sedikit, Sui Yulan dan Tuan Yan dia mengangguk. Suge Qingyun tampak malu. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan melindungi Jiang Yi selama 3 tahun, dan dia tidak percaya bahwa kekuatan Jiang Yi akan meningkat secara dramatis dalam 3 tahun, tetapi jadi apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, oke, setelah 3 tahun, saya tidak peduli. Oke, Dekan Yu mengalihkan pandangannya ke Jiang Yi dan berkata dengan dingin, Jiang Yi, kami akan menunggu selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, kerajaan Daxia akan itu harus dihancurkan. Jika Anda masih ingin mempertahankan Daxia, jangan salahkan kami karena kejam. Ups, setelah mengatakan itu, tubuh Din Yu berubah menjadi garis putih dan terbang menuju utara, dan nenek moyang dinasti Qinglong juga dia memandang Ratu Iblis dengan ketakutan dan terbang ke arah utara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jie, Jiang Yi, kita akan bertemu lagi dalam 3 tahun. Tarik pasukannya. Kasim Tualin memulihkan sebagian energinya setelah memulihkan diri untuk sementara waktu. Dia terbang seperti elang, dan pasukan kerajaan Shenwu segera mundur seperti gelombang pasang. Buho, prajurit Vajra lainnya pergi satu demi satu, dan ratusan ribu pasukan dengan cepat mundur, menghilang di cakrawala jauh dalam sekejap mata. Ya Tuhan, Jiang Yi, apakah kamu yang mengirim seseorang untuk menyelamatkan rakyat Daxia? Jenderal tua Daxia menyaksikan tentara menghilang di kejauhan, matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan.
Situasi yang tidak dapat dibalikkan oleh siapapun tiba-tiba terbalik karena kemunculan Jiang Yi. 3 tahun. Jenderal tua itu mengarahkan pandangannya pada sosok hijau kokoh yang berdiri di lapangan, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia bergumam dengan suara rendah, anak muda, jika kamu tidak bisa bersaing dengan langit dalam 3 tahun, maka seluruh kerajaan Sia besar akan dikuburkan bersamamu, dan kami merasa terhormat mati bersamamu. Amitabha, pasukan koalisi mundur, dan biksu tua itu juga bersiap untuk mundur. Dia mengatupkan tangannya dan menghadap Jiang Yi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Donor Jiang, sampai jumpa dalam 3 tahun. Jika Anda memasuki jalan iblis dalam 3 tahun bertahun-tahun, aku akan menghabisimu bahkan jika kamu mati. Aku akan menghabisimu. Saya harap kamu tetap pada niatmu yang sebenarnya dan tidak membuat kesalahan. Ups. Setelah mengatakan ini, Tuan Yanshe membungkuk sedikit pada Sui Yulan, Suge Qingyun dan lainnya, dan berjalan lurus ke barat laut. Dia pasti telah memahami pola dao tipe bumi yang sangat kuat dan memiliki kekuatan magis yang mirip dengan Jutsu Sukuchi. Setelah hanya mengambil beberapa langkah, dia sudah berada 10 mil jauhnya dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Jiang Yi, datang dan duduklah di Pulau Starfall ketika kamu punya waktu. Bayangan Sui Yulan yang mengembun di udara juga berbicara, dan sebelum dia selesai berbicara, bayangan itu perlahan menghilang. Zizi, rubah kecil itu terbang turun dari pelukan Ratu Iblis dan dengan cepat berlari ke pelukan Jiang Yi. Cahaya putih menyala dan berkata, saudaraku, kamu baik-baik saja. Xiao Fei ketakutan setengah mati. Untungnya, kita tiba tepat waktu. Tuan, Jiang Xiaonu juga ingin turun, tetapi Raja Iblis itu tingginya lebih dari 10 kaki, bagaimana dia bisa turun? Ketika Ratu Iblis melihat Jiang Xiaonu begitu cemas, dia tersenyum sedikit, memegang Jiang Xiaonu dengan satu tangan dan melemparkannya ke arah Jiang Yi. Dia menggerakkan bibirnya sedikit dan berkata melalui suara Jiang Yi, aku akan kembali dulu, kamu yang mengurusnya. Mengenai masalah ini, kembalilah ke puncak Tianfei untuk berlatih sesegera mungkin. Saya akan meninggalkan benua Tianxing dalam 3 tahun. Jika kekuatan Anda tidak meningkat banyak dalam 3 tahun terakhir dan Anda tidak dapat melindungi diri sendiri saat itu, tidak ada seorang pun di langit atau di bumi yang bisa menyelamatkanmu. Fiuh, Ratu Iblis juga pergi, tetapi dia tidak membawa rubah kecil itu bersamanya, dan 18 Raja Iblis juga tidak mengikutinya. Mereka jelas tetap tinggal untuk melindungi rubah kecil itu. Dia juga sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun di benua ini yang berani menyakiti rubah kecil itu. Xiaonu, Xiao Fei, tunggu. Jiang Yi menggandeng Jiang Xiaonu dengan satu tangan, menyerahkan rubah kecil itu padanya, dan kemudian perlahan berjalan menuju lubang besar di belakangnya. Wajahnya sangat jelek, bahkan dia sedikit terhuyung ketika berjalan, dia berdiri di tepi lubang dengan mata tertutup, seolah tidak tahan melihatnya. Telapak tangan Kasim Tualin begitu kuat sehingga semua anggota keluarga Su sangat lemah, belum lagi para ahli alam Fajra, bahkan pembangkit tenaga listrik Immortal Ascension tingkat kelima dapat menghabisi mereka dengan satu telapak tangan, bukan? Terlebih lagi, kekuatan Su Ruoxue masih di ranah Zifu. Setelah sekian lama tidak ada yang muncul, yang jelas semuanya sudah mati. Hah? Jiang Yi menggigit bibirnya, menarik napas dalam-dalam 2 kali, berdiri di tepi lubang, dan melihat ke bawah. Hah? Setelah melihatnya, Jiang Yi mengerutkan kening. Lubang itu sangat dalam, dan meskipun penglihatannya menakutkan, dia hanya bisa melihat secara samar-samar. Dia samar-samar melihat banyak mayat di bawah, tapi sepertinya ada beberapa orang yang hidup, dan beberapa orang kuat sedang menyembuhkan beberapa orang. Mungkinkah Ruoxue masih hidup? Bagaimana ini mungkin? Jiang Yi sangat bersemangat hingga dia gemetar karena kegembiraan, dan ada rasa sakit yang merobek di dadanya, tapi dia tidak bisa mempedulikannya lagi, dan melompat tiba-tiba, menembak ke bawah. Hidup, hidup, Ruoxue masih hidup. Di tengah lompatan, Jiang Yi melihat Su Ruoxue duduk bersila di tanah. Seorang prajurit Fugue meletakkan tangannya di punggungnya dan menuangkan Yuan Li ke dalam dirinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia merasakan nafas samar di tubuh Su Ruoxue, dan dia langsung gembira, dengan rasa tidak percaya di wajahnya, bagaimana mungkin Su Ruoxue masih hidup setelah serangan yang begitu kuat. Bang! Dia dengan cepat jatuh ke tanah. Melihat Su Ruoxue, yang masih mengeluarkan darah dari sudut mulutnya tetapi jelas masih bernapas, seluruh tubuhnya gemetar. Dia berjalan menuju Su Ruoxue selangkah demi selangkah sampai dia berlutut di depan, tentang dia dan menyentuhnya dengan tangannya sendiri. Dia menyentuh wajah cantiknya untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Tuan Jiang, yang mulia masih hidup. Seharusnya beberapa pendeta tua menyelamatkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Tentu saja dia memiliki pelindung bagian dalam senjata surgawi, jika tidak sang putri pasti sudah lama mati. Kata orang kuat tingkat Fugue di sebelahnya. Reporter itu menjelaskan dengan suara rendah, memandang Jiang Yi dengan kekaguman dan rasa hormat. Fiuh, masih ada beberapa anggota keluarga Su yang hidup di sekitarnya, tetapi Jiang Yi tidak mempedulikan mereka.
Dia dengan lembut mengambil Sur Woksue dan melesat ke atas. Kakinya terus menendang dinding lumpur dan dia menggunakan kekuatan itu untuk melompat maju. Begitu dia keluar, dia langsung berteriak pada Jenderal Tua Kerajaan Daxia, apakah ada dokter kekaisaran di istana? Ya, Tuan, tolong ikuti saya. Jenderal tua berambut putih dari Kerajaan Daxia, Jenderal Kerajaan Daxia mengangguk dengan cepat dan dengan cepat bertukar kata dengan jenderal di sebelahnya. Jenderal itu segera memimpin Jiang Xiaonu dan mengikuti Jiang Yi menuju kota. Benar, Jiang Yi berlari beberapa langkah dan tiba-tiba terbangun. Dia mengarahkan pandangannya ke Suge Qingyun di udara. Yang terakhir tersenyum sedikit dan berkata, Jiang Yi, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Pergi dan sembuhkan Sur Woksue dulu. Mari kita tunggu sisanya. Sekarang, mari kita bawa Woksue kembali ke akademi. Aku akan kembali dulu. Aduh, naga emas di bawah sepertinya telah memulihkan sebagian energinya. Itu meraung 2 kali dan terbang ke udara, membawa Suge Qingyun menuju Akademi Gunung Binatang Roh, dengan cepat berubah menjadi titik hitam dan menghilang. Jiang Xiaonu mengambil rubah kecil dan mengikuti Jiang Yi menuju Xia Yucheng. 18 Raja Iblis tidak takut dengan apa yang terjadi pada rubah kecil dan tetap diam di luar kota. Para jenderal kerajaan Daxia yang tersisa mulai mengatur pasukan mereka untuk membersihkan medan perang, merawat yang terluka, dan mengumpulkan mayat untuk dikuburkan dan dikremasi. Pasukan yang tersisa di Daxia tidak banyak, hanya sekitar 100.000, dan banyak dari mereka yang masih terluka, namun semuanya memiliki senyuman di wajah dan kegembiraan dari lubuk hati yang terdalam. Banyak orang melihat ke belakang Jiang Yi, yang berlari menuju Xia Yucheng, dengan antusias dan rasa hormat di mata mereka. Jiang Yi menyelamatkan seluruh kerajaan Daxia dan semua orang yang hadir. Dia adalah dermawan kerajaan Daxia, seorang pahlawan, dan seorang jenius tiada taraf yang ditakdirkan untuk meninggalkan namanya dalam sejarah. Salut! Masih ada beberapa pasukan yang tertinggal di kota Xiaoyu. Melihat jenderal tua itu berlari ke arah mereka bersama Jiang Yi dan yang lainnya, salah satu komandan di dalam mulai mabuk berat. Ada banyak sekali subjek tentara di gerbang utara kota Xiaoyu, semuanya berlutut dengan satu atau kedua lutut. Para sersan meletakkan tangan mereka di dada dan menatap Jiang Yi dengan mata menyala. Mereka semua berteriak serempak, lihat Tuan Jiang. Lihat Tuan Jiang. Jiang Yi dan yang lainnya berlari menuju istana, dan orang-orang berlutut satu persatu di sepanjang jalan, semuanya memberi hormat dengan hormat. Jiang Yi bukan dari Daxia, dia juga tidak memiliki jabatan apapun, tapi mereka semua dengan hormat memanggilnya Tuan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Jiang Yi mengangguk sedikit pada awalnya, tetapi kemudian hanya bisa mengabaikannya, dia sedang terburu-buru dan tidak mempedulikannya. Jiang Xiaonu dipimpin oleh seorang jenderal dan berlari dengan liar, wajah kecilnya memerah karena kegembiraan, rubah kecil di pelukannya juga sangat senang, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Segera, Jiang Yi dan yang lainnya bergegas ke istana dan langsung menuju ke istana Piaoxue Sur Woksue. Beberapa dokter kekaisaran telah menunggu. Raja Sudi masih koma, jadi hanya ada satu kasim internal yang bertanggung jawab di luar istana. Sekelompok orang sedang menunggu. Dokter kekaisaran dengan hati-hati memeriksa Sur Woksue dan menyimpulkan bahwa Sur Woksue baik-baik saja, tetapi tulangnya banyak patah dan dalamnya retak. Dia perlu memulihkan diri selama beberapa bulan. Setelah menerima jawaban positif dari dokter kekaisaran, Jiang Yi duduk di tanah, memutar matanya dan pingsan. Dia juga terluka parah hari ini. Dia telah menghabisi begitu banyak orang dengan melepaskan niat sebenarnya untuk menghabisi, dan tubuhnya sangat lemah. Patut dipuji bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Beberapa dokter kekaisaran mulai buru-buru merawat Jiang Yi. Setelah Jiang Yi stabil, Jiang Xiaonu dan rubah kecil menjadi rileks. Baru kemudian rubah kecil punya waktu untuk mengirim pesan dan bertanya, Saudari Xiaonu, kakak baru saja memelukku. Siapa apakah wanita itu ada di sini? Mengapa kamu merasa mereka memiliki hubungan yang baik? Apakah kakak laki-laki tertua akan bersamanya dan tidak menginginkan kita? Mata Jiang Xiaonu menjadi gelap, dan kemudian dia memaksakan senyum dan berkata, Su Sister adalah milik tuan muda wanita favorit, Xiao Fei, jangan khawatir, bahkan jika tuan muda memiliki wanita tercinta, dia tidak akan mengabaikan kita. Meskipun ada senyuman di wajahnya, masih ada sedikit kesedihan di alis Jiang Xiaonu. Seperti bau darah di langit utara kota, tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Pertempuran di luar kota Xiaoyu dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Ini adalah pertama kalinya dalam 10.000 tahun 6 kekuatan besar bersama-sama menyerang suatu negara. Peristiwa besar seperti itu tidak mungkin luput dari perhatian. Ketika hasil akhirnya keluar, seluruh benua menjadi gempar. Nama Jiang Yi sekali lagi menyebar ke seluruh benua. Bahkan anak-anak berusia 3 tahun pun mengetahui reputasinya. Mustahil. Kerajaan Daxia, yang ditakdirkan untuk dihancurkan, dibalikkan oleh Jiang Yi sendiri. Pada akhirnya, 10 pembangkit tenaga listrik tertinggi keluar dari pasukan koalisi,
Tetapi akhir ceritanya bahkan lebih tragis, Kasim Lin hampir terbunuh, dan 10 pembangkit tenaga listrik tertinggi ditindas oleh Ratu Iblis saja, dan tidak ada yang berani menyentuh mereka. Meskipun ada perjanjian 3 tahun bagi semua orang untuk mundur, tapi semua orang tahu bahwa kali ini pasukan koalisi kembali dengan kekalahan besar, dan 10 kekuatan tertinggi merasa malu. Tentu saja, banyak juga orang di negara-negara bawahan yang sangat marah dan bersiap-siap, menunggu pasukan koalisi bergerak dalam 3 tahun untuk menghancurkan Daxia lagi. Ketika saatnya tiba ketika Ratu Iblis, Sui Yulan, dan Master Yanshe Zhuge Qingyun tidak lagi melindungi Jiang Yi, bagaimana Jiang Yi bisa menahan jutaan tentara dari 6 kekuatan utama? Pada saat yang sama, banyak orang di seluruh benua memiliki keraguan. Mengapa 6 kekuatan besar begitu ingin menghancurkan Daxia dan dinasti Qinglong ingin menyatukan kembali dunia? Hal ini dapat dimengerti, tetapi mengapa 5 negara lainnya begitu putus asa? Apakah hanya karena Daxia adalah pelaku di balik layar, demi keadilan manusia? Tidak apa-apa untuk menggertak masyarakat umum dalam hal ini. Kebanyakan pemimpin keluarga memahami bahwa tanpa manfaat yang cukup, kelima negara tidak akan bekerja terlalu keras. Lagi pula, jika Daxia dihancurkan, struktur daratan akan berubah. Kerajaan Gritsia sedang dihancurkan sekarang, bagaimana dengan lain kali? Mungkinkah itu kerajaan Tianxuan? Mungkinkah itu kerajaan Roh Kudus? Begitu perang pecah, 6 negara bawahan semuanya mungkin hancur. Saat ini, tidak ada negara bawahan yang memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia. Jika situasinya berubah, hal itu tidak akan menguntungkan mereka. Lantas mengapa kelima negara tersebut begitu bernafsu menghancurkan Daxia? Misteri ini tertanam kuat di benak banyak orang. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Saya khawatir hanya pejabat tingkat tinggi dari 5 negara yang akan memahaminya. Faktanya, pertanyaan ini masih melekat di benak Jiang Yi. Hal-hal seperti kebenaran adalah omong kosong bagi para politisi. Kemenangan selalu ditulis ulang oleh para pemenang. Selama mereka bisa mendapatkan keuntungan yang cukup, mereka bahkan tidak akan segan-segan menikam sekutu. Menghancurkan kerajaan Xia besar tidak akan memberikan manfaat nyata bagi kelima negara, apa manfaatnya selain membagi wilayah dan merampas sebagian properti. Kerajaan Beimang dan kerajaan Beiliang di utara mungkin tidak akan bisa membagi wilayahnya, bukan? Kali ini, 2 prajurit Vajra yang kuat datang ke kedua negara. Jika Anda tidak bisa mengetahuinya, jangan pikirkan itu. Tubuh Jiang Yi masih baik-baik saja. Dia pulih dari banyak ramuan yang diberikan oleh keluarga kerajaan Daxia hanya dalam 3 hari. Su Ruoxue belum bangun, jadi Jiang Yi tinggal di istana Piaoxue-nya akhir-akhir ini, menunggunya bangun. Su Ruoxue melepaskan cahaya ajaib ungu berkali-kali, yang menghabiskan banyak kekuatan tubuh dan jiwanya, dan dia terluka lagi kemudian, diperkirakan akan baik untuk bangun dalam 10,5 hari. Sangat aneh bahwa Raja Sudi belum bangun. Meskipun Raja Sudi telah minum terlalu banyak dalam beberapa tahun terakhir, tubuhnya berlubang. Selain itu, kerajaan Xia besar akan segera dihancurkan, dan dia melarikan diri, putra, putri, dan keluarga Su, para murid elit semuanya meninggal, dan saya sangat sedih, tapi setelah beberapa hari, saya telah diberi banyak ramuan, jadi saya seharusnya hampir pulih, bukan? Beberapa jenderal tua yang tersisa di Daxia dan anggota keluarga Su sangat sibuk akhir-akhir ini, kecuali mengatur urusan pasca perang. Hampir seluruh kota di kerajaan Daxia dijarah, dan negara berada dalam kekacauan, meski pasukan koalisi mundur, tidak mungkin untuk stabil untuk sementara waktu. Budak kecil dan rubah kecil hidup sangat nyaman di istana, dan orang-orang di istana memperlakukan mereka sebagai leluhur. Apalagi rubah kecil sebelumnya hanya makan buah spiritual, kini dia sudah terbiasa dengan makanan lezat di istana, dan dia merasa sedikit enggan untuk merindukan Su. Jiang Yi tidak mempedulikan mereka. Setiap hari di kamar Su Ruoxue, dia tidak hanya menyembuhkan lukanya tetapi juga berlatih. Melihat kulit Su Ruoxue semakin membaik dari hari ke hari, suasana hatinya juga meningkat pesat. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jiang Yi tidak berpikir sejauh itu, dan dia tidak ingin khawatir tentang perjanjian 3 tahun, dia sangat puas bisa bertahan saat ini, dan dia akan membicarakan masa depan nanti. Jika Su Ruoxue mau mengikutinya, dia bisa mengabaikan segalanya dan tinggal bersama Su Ruoxue di pegunungan 30.000 selama sisa hidupnya. Dong dong dong. Pada hari kelima, Jiang Yi masih berlatih ketika dia tiba-tiba terbangun oleh bel yang tumpul. Bel berbunyi 9 kali berturut-turut. Kemudian Jiang Yi melihat pemandangan aneh, istana Piaoxue semua kasim dan pelayan di dalam berlutut dan bersujud di tanah. Apa yang terjadi? Jiang Yi mengangkat alisnya dan meminumnya. Seorang kasim yang mengikutinya meratap Tuan Jiang, yang mulia ada di surga. Apa? Jiang Yi tiba-tiba berdiri dan menatap Su Ruoxue. Dengan satu sekilas, dia berkata, jaga sang putri, aku akan pergi melihatnya. Jiang Yi memimpin 2 kasim dan dengan cepat berjalan menuju istana Anyang tempat Raja Su En berada. Sepanjang jalan, dia bisa melihat pelayan istana yang tak terhitung jumlahnya dan kasim berlutut di tanah sambil meratap kesakitan,
Tak henti-hentinya, entah itu pura-pura atau ikhlas, membuat orang merasa sedih saat melihatnya. Istana Anyang segera tiba. Ada lebih banyak orang di sini. Ada pelayan, Kasim, menteri dan jenderal berlutut di luar. Jiang Yi masuk dengan wajah serius, menatap jenderal tua bernama Lu dari kerajaan Daxia, dan bertanya jenderal tua Lu, apa yang terjadi? Bukankah Yang Mulia dalam kondisi baik beberapa waktu lalu? Mengapa Anda tiba-tiba datang ke surga hari ini? Jenderal tua Lu menghela nafas sedikit, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan suara yang dalam Yang Mulia selalu dalam kondisi kesehatan yang buruk. Mungkin karena kesedihan dan keputusasaan yang berlebihan di dalam hatinya, jadi dia hanya ingin mati karena dia tidak ingin bangun, jadi aku tidak bisa bangun. Jiang Yi mengangguk sedikit. Jika seseorang putus asa dan berpikir bahwa dia harus mati, mungkin sisa pikiran di hatinya setelah dia pingsan akan membuatnya mati perlahan. Raja Su di tubuh dan tulangku sudah lemah, jadi wajar kalau aku tidak bisa bangun. Dia tidak terlalu memikirkannya dan segera mengesampingkan masalah itu. Dia tidak menyukai musuh Raja Su, tetapi dia khawatir Su Ruoxue akan terlalu sedih ketika dia bangun dan tubuhnya tidak akan mampu menanggungnya. Itu setelah memberi penghormatan kepadanya, dia langsung pergi. Setelah pergi, seseorang akan mengatur pemakaman Raja Su di dia bukan menteri kerajaan Xia besar dan dia tidak ingin terlalu ikut campur. Untungnya, Su Ruoxue masih belum bangun, begitu banyak orang yang meninggal di kerajaan Daxia, dan kematian Raja musuh Su tidak menyebabkan keributan di kota Xiaoyu, tetapi hanya membuat suasana di kota Xiaoyu semakin menyedihkan. Pemakaman Raja Sudi dijadwalkan 3 hari kemudian. Jiang Yi terkejut mendengar berita itu. Bagaimana bisa seorang kaisar dimakamkan dalam waktu sesingkat itu? Meskipun kerajaan Xia besar sekarang penuh dengan sampah dan menunggu pembangunan, tidak bisa dibenarkan jika terburu-buru, bukan? Dan Su Ruoxue dikuburkan seperti ini sebelum dia bangun, tanpa memberinya kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir. Tuan Jiang. Ketika Jiang Yi Zeng ragu-ragu, sebuah teriakan lama tiba-tiba datang dari luar istana. Jenderal Tua Lu bergegas masuk. Setelah mengusir para kasim dan pelayan di istana, dia tiba-tiba berlutut dan mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Jiang, mohon maju ke depan untuk menyelamatkan kerajaan Xia besar, jika tidak, orang-orang ini akan menghancurkan kerajaan Xia besar sepenuhnya. Hah? Jiang Yi berkedip bingung dan bertanya dengan suara yang dalam apa yang terjadi. Tua wajah Jenderal Lu penuh amarah, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berkata dengan sedih dan marah, tubuh Yang Mulia belum dingin. Yang Mulia Su Heng dan Yang Mulia Su Yu telah mulai memperebutkan tahta, dan mereka berdua bersiap untuk mengendalikan tentara untuk perang saudara, dan saya curiga Yang Mulia kemungkinan besar adalah mereka yang dibunuh oleh dua Yang Mulia. Gobi laki-laki. Meskipun Jiang Yi tidak sepenuhnya memahaminya, dia memahami arti umumnya. Ada aura kekerasan di dalam hatinya dan aura pembunuh di tubuhnya. Dia awalnya meragukan apakah kematian Raja Sudi itu normal, tapi sekarang dia benar-benar terbangun setelah mendengar ini. Raja Sudi kemungkinan besar dibunuh oleh seseorang. Jika tidak, dia tidak akan dikuburkan begitu saja tanpa menunggu Su Ruoxue bangun. Ketika kerajaan Xia besar akan musnah, para orang menyebalkan ini tidak terlihat berperang demi negara, mereka cukup pandai dalam memperebutkan kekuasaan saat ini. Matanya berkedip dan dia bertanya dengan dingin siapa Su Heng dan Su Yu. Jenderal Tua Lu menjelaskan kedua orang ini adalah sepupu Yang Mulia. Anda juga tahu bahwa ahli waris Yang Mulia telah dibunuh. Yang Mulia akan segera mati, menurut ajaran leluhur. Mereka semua memenuhi syarat untuk mewarisi tahta. Dalam beberapa hari terakhir, mereka juga telah menguasai beberapa tentara dan menteri masing-masing. Mereka bertengkar di sidang pengadilan selama beberapa hari. Mereka belum memutuskan siapa akan menggantikan tahta, jadi mereka masing-masing mengirim pembunuh pada malam pertemuan. Pergi untuk menghabisi satu sama lain. Kedua belah pihak bertengkar lagi di pertemuan tadi. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, mereka akan mengerahkan pasukan besar untuk pemberontak. Sial, Jiang Yi tertawa marah. Seperti apa kerajaan Daxia sekarang? Jika kita tidak melakukan yang terbaik untuk menstabilkan situasi dalam negeri, apakah akan tetap terjadi perselisihan internal? Berapa jumlah pasukan Daxia yang tersisa? Ratusan ribu? Bukan. Mungkinkah jika ratusan ribu orang ini selesai berperang, mereka akan bahagia? 6 kekuatan besar memiliki perjanjian 3 tahun dengan Jiang Yi, lalu bagaimana jika mereka berkuasa? Bagaimana jika Jiang Yiwan tidak peduli setelah 3 tahun? Atau jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya, siapa yang dapat menghentikan jutaan tentara? Apakah lokasi itu benar-benar menarik? Jiang Yi terdiam beberapa saat dan kemudian menanyakan poin kuncinya apakah ada bukti bahwa Yang Mulia dibunuh oleh mereka berdua. Tidak. Jenderal Lu menggelengkan kepalanya dan berkata pada saat itu, kami sibuk menstabilkan moral tentara dan mengambil alih kota. Karena Yang Mulia tidak ada yang serius, jadi kita tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Kedua Yang Mulia datang mengunjungi Yang Mulia. Tidak ada yang tahu apakah itu keduanya dari mereka. Tentu saja mungkin juga Yang Mulia milik Bintian. Biarkan mereka bertarung.
Jiang Yi merenung sejenak, melambaikan tangannya dan mencibir Jenderal Lu, "Saya orang luar, itu benar tidak mudah untuk ikut campur dalam masalah ini. Anda mencoba untuk menekan tentara dan tidak bergerak. Mereka dapat saling menghabisi, dan memberinya satu yang tersisa. Sebagai raja, saya tidak ingin mengurusi urusan kumuh negara Sia besarmu, dan aku tidak bisa mengurusnya." Jiang Yi benar-benar tidak ingin mengurus negara bawahan yang kumuh, negara bawahan yang bisa dihancurkan kapan saja. Ini urusan keluarga orang lain, dan tidak baik baginya untuk ikut campur. Jika ada bukti, dia mungkin dengan berani membantu Raja Musuh Su untuk membalaskan dendamnya. Sekarang Jenderal Lu tidak dapat memberikan bukti, dan Su Ruoxue belum bangun naik, tentu saja sulit baginya untuk maju. Ini, ekspresi Jenderal Lu berubah, dia memandang Jiang Yi dengan penuh kerinduan dan memohon, "Tuan Jiang, kamu sekarang sangat bergengsi di rumah dan di ketentaraan. Jika kamu maju, Xia Yucheng akan segera tenang. Daxia de negara telah mengalami pukulan berat, dan kita tidak bisa lagi berjuang. Jika Anda tidak berada di level jenderal, Anda tidak akan mampu menekan kedua yang mulia. Lalu menurut Anda siapa yang cocok untuk posisi itu?" Jiang Yi menjadi sedikit tidak sabar dan berkata dengan santai, "Sebutkan satu orang, izinkan saya menyebarkan kata-kata dukungan agar dia naik tahta. Kerajaan Sia besar seperti ini, mengapa kamu berdebat?" "Aku." Tua Jenderal Lu gemetar dan ketakutan, Jiang Yi benar-benar menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan kepadanya. Dengan kata lain, jika dia memutuskan siapa yang akan didukungnya saat ini, orang itu akan segera menjadi raja generasi baru kerajaan Daxia, dan dia juga akan menjadi raja nomor satu kerajaan Daxia. Jenderal Tua Lu tiba-tiba menelan ludah, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, merenung dalam waktu lama dan akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Jiang, saya tidak tahu siapa yang harus saya dukung, karena kedua yang mulia ini terkenal keren sebelumnya. Jika salah satu dari mereka naik tahta, saya khawatir itu tidak akan menjadi berkah bagi Daxia." Jiang Yi mengerutkan kening. Keduanya bertarung memperebutkan tahta sebelum jenazah Raja Su En dingin. Itu memang bukan hal yang baik. Dia bertanya, "Selain mereka, tidak ada yang bisa dipilih. Apakah Anda di sana?" "Tidak lagi." Jenderal Tua Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kecuali Putri Ruoxue, semua ahli waris yang mulia telah terbunuh, dan hanya ada dua yang mulia yang tersisa di antara para pangeran. Menurut ajaran leluhur, hanya mereka yang memenuhi syarat untuk mewarisi tahta." Tapi, mata Jenderal Lu tiba-tiba berbinar, dia melirik Su Ruoxue berbaring di tempat tidur dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, jika Putri Ruoxue bersedia, mungkin dia bisa mewarisi tahta. Dengan kemampuan yang mulia Ruoxue, kerajaan Daxia pasti akan segera pulih." "Ruoxue." Jiang Yi mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin, "Dapatkah wanita mewarisi tahta? Apakah ini ada dalam ajaran leluhur?" "Itu tidak benar." Jenderal Tua Lu berkata dengan malu, "Namun, jika Tuan Jiang mendukung kenaikan Putri Ruoxue, meskipun ada keberatan di dalamnya pengadilan, mereka dapat ditekan." "Tidak." Jiang Yi melambaikan tangannya dengan tegas, "Siapapun yang ingin duduk di posisi itu bisa duduk di posisi itu. Ruoxue, saya tidak akan mendukung kenaikan tahtanya. Oke, jangan-jangan khawatir tentang ini. Kendalikan saja pasukannya dan jangan menimbulkan masalah besar. Biarkan mereka bertarung demi apapun yang mereka suka." Lelucon. Su Ruoxue adalah istri terlarang Jiang Yi, biarkan dia menjadi pemimpin kerajaan Daxia yang kumuh. Untuk menunjukkan wajahnya dan mengabdikan dirinya pada kebangkitan kerajaan Sia besar. Jiang Yi tidak tega berpisah dengannya, dia berencana membawa Su Ruoxue pergi dan hidup mengasingkan diri di pegunungan dan hutan. "Aduh." Jenderal Lu menghela nafas dalam-dalam dan membungkuk tak berdaya. Jiang Yi tidak terlalu peduli dan pergi mengasingkan diri untuk berlatih lagi. Alhasil, setengah jam kemudian, sebuah pesan tiba-tiba terdengar di luar, Pangeran Su Heng meminta untuk menemuinya. Pikiran Jiang Yi berubah dan dia segera memahami niat sang pangeran. Namun, ketika dia ragu apakah akan melihatnya, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ular piton langsung masuk. Setelah masuk, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, dalam-dalam, suara Su Heng memberi hormat kepada Tuan Jiang. Pihak lain sangat sopan, dan Jiang Yi tidak bisa bersikap dingin. Dia hanya bisa berdiri dan mengangguk ringan keluar dan bicara, "Jangan ganggu Ruoxue." "Yah, Ruoxue adalah seorang anak yang saya lihat tumbuh dewasa. Untungnya, Tuan Jiang kali ini mampu mengubah bencana menjadi keberuntungan. Saya pikir dia akan segera bangun dengan selamat." Su Heng mengangguk berat, menghela nafas dan mengikuti Jiang Yichao. Berjalan keluar, begitu dia keluar dari aula utama, dia membungkuk dalam-dalam kepada Jiang Yi lagi, dan berkata dengan wajah serius, "Su Heng, atas nama ratusan juta orang Daxia, terima kasih Tuan Jiang atas kebaikannya yang besar. Tanpa Tuan Jiang, Daxia pasti sudah hancur kali ini. Su Heng juga akan hancur berkeping-keping, dan Anda akan selalu menjadi dermawan Daxia. Keturunan Daxia juga akan mengingat kebaikan Anda dari generasi ke generasi."
Saya telah memerintahkan seseorang untuk melemparkan patung Anda di alun-alun kota, sehingga orang-orang Daxia dapat memuja Anda siang dan malam. Su Hengyang berbicara dengan fasih, dengan rasa terima kasih yang tulus di wajah dan matanya, yang membuat Jiang Yi merasa malu. Jiang Yi tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan kerajaan Daxia. Dia datang ke sini hanya untuk Su Ruoxue. Jika bukan Su Ruoxue, dia akan peduli dengan kematian kerajaan Daxia. Setelah berbicara sebentar, Su Hengyu mengubah nada suaranya dan mulai khawatir tuanku, Anda tidak tahu. Kerajaan Xia besar telah menderita kerugian besar, dan semuanya hancur, dan orang-orang berada dalam kesulitan. Banyak orang-orang di kota masih lapar dan kedinginan. Saya tidak punya pakaian untuk menutupi tubuh saya dan tidak ada makanan untuk dimakan. Tubuh saudara Wang masih dingin. Beberapa orang tidak memperhatikan situasi keseluruhan dan memata-matai tahta. Raja ini telah dibunuh berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Jika bukan karena ribuan orang kerajaan Daxia, Su Heng lebih suka menemani saudara Wang. Saat dia berbicara, Su Heng menangis, tetapi Jiang Yi menjadi semakin tidak sabar dan tidak nyaman semakin dia mendengarkan. Jika Anda benar-benar memikirkan Daxia, maukah Anda mengambil langkah mundur? Bantu Su Yu. Jika Anda benar-benar ingin mengkhawatirkan rakyat Daxia, mengapa Anda berdebat sekarang? Anda harus bekerja sama terlebih dahulu untuk menstabilkan Daxia. Negara tidak bisa tanpa raja selama sehari. Omong kosong. Jadi setelah melihat Su Heng hendak memulai pidato dengan munafik, Jiang Yi melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Yang Mulia Su Heng, saya tidak peduli dengan urusan Anda, dan Anda tidak datang kepada saya. Saya hanya punya satu permintaan, jangan membuat masalah. Datanglah ke istana Piaoxue, jika tidak jangan salahkan Jiang karena tidak memberi muka. Kekasaran Jiang Yi yang tiba-tiba membuat Su Heng sulit menerimanya hari ini, sikapnya sangat rendah, bahkan membungkuk untuk memberi hormat kepada Jiang Yi 2 kali terlepas dari identitasnya. Menurutnya, Jiang Yi telah memberi banyak muka kepada Jiang Yi, tetapi dia tidak menyangka Jiang Yi akan mengeluarkan perintah penggusuran tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan juga mengancamnya. Wajahnya berubah, dan dia secara naluriah marah, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang saat dia mengalihkan pandangannya. Dia tidak mampu menyinggung Jiang Yi saat ini, jika Jiang Yi melangkah maju untuk mendukung Su Yu, situasinya akan terbalik langsung. Jadi dia hanya bisa tertawa 2 kali dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika dia keluar, dia mendengus sedikit untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Idiot! Jiang Yi menggelengkan kepalanya. Pantas saja Jenderal Lu tidak menyukai siapapun. Jika orang biasa-biasa saja menjadi raja, saya khawatir seluruh kerajaan Daxia akan hancur tanpa musuh yang menyerang, bukan? Tuan Jiang. Tepat ketika Jiang Yi hendak masuk dan terus berlatih, Kepala Kasim tiba-tiba masuk, dengan senyum tersanjung di wajahnya dan berkata, Tuan, Yang Mulia Su Yu meminta audiensi di luar istana. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Ini dia lagi. Jiang Yi menjadi semakin tidak sabar dan langsung menolak tidak ada orang kecuali Jenderal Tua Lu. Ini, Kasim tua itu sepertinya punya memiliki hubungan yang baik dengan Su Yu, dan membujuk lagi Tuan, Yang Mulia Su Yu sangat tulus. Dia telah menyiapkan hadiah yang murah hati kali ini dan datang ke sini secara khusus untuk meminta bertemu dengan Anda. Jika Anda menolak untuk bertemu dengan saya, itu akan sulit bagi budak tua yang mulia untuk menjelaskannya. Keluar. Jiang Yi marah dan suka menghabisi. Mengunci Kasim tua itu, dia berteriak keluar dari sini juga. Orang-orang apa ini? Kasim tua itu ketakutan, dan Jiang Xiaonu serta rubah kecil di aula samping di sebelahnya juga ketakutan dan keluar. Melihat Jiang Yi yang marah, dia sedikit bingung. Budak kecil, tidak apa-apa. Kamu pergi dan bermain, Tuan Muda telah pergi berlatih. Jiang Yi melihat Jiang Xiaonu dan rubah kecil ketakutan, ekspresinya melembut, dia melambaikan tangannya dan memasuki kamar Su Ruoxue. Jiang Xiaonu lidah membawa rubah kecil itu kembali ke aula kecil, sementara Kasim tua itu berjalan keluar dengan ekspresi malu di wajahnya. Bang! Suara lempengan batu yang meledak segera datang dari luar. Jelas sekali bahwa Su Yu sangat marah setelah mendengar laporan Kasim tua itu sehingga dia menginjak-injak lempengan batu di luar hingga berkeping-keping. Jiang Yi di dalam bahkan lebih terdiam. Seperti yang diharapkan, tidak ada seorang pun yang tersisa di kerajaan Xia besar, dan 2 orang bodoh ini dibiarkan mewarisi tahta. Jiang Yi menjadi gila. Tidak ada yang mengganggunya lagi, dan Jiang Yi hidup di istana Piaoxue. Mereka tidak memikirkan apapun, mereka hanya berkonsentrasi berlatih dan menunggu Su Ruoxue bangun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sebelum Su Ruoxue bangun, keributan di kota Xiaoyu menjadi semakin sengit. Jika Jenderal Lu tidak menekan pasukan, Su Heng dan Su Yu akan langsung mengirim pasukan mereka untuk berperang. Rapat pengadilan mulai bertengkar lagi, tetapi kekuatan kedua belah pihak hampir sama, dan tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan absolut. Selain itu, Jenderal Lu dan yang lainnya tidak menunjukkan sikap mereka, dan situasi di kota Xiaoyu tiba-tiba datang, menemui jalan buntu.
Kecuali salah satu pihak menerima dukungan yang sangat besar atau menghabisi pihak lainnya, situasi tanpa pemimpin ini kemungkinan besar akan terus berlanjut. Pada hari ketujuh setelah perang, Su Ruoxue akhirnya bangun. Sayangnya, dia masih terlalu lemah. Dia hanya membuka matanya sedikit dan tertidur lagi sebelum Jiang Yi bisa lewat. Jiang Yi berhenti berlatih dan terus duduk di samping tempat tidur Su Ruoxue, meraih tangannya, memandangi wajah cantiknya, dan terkikik dari waktu ke waktu, seperti seorang pemuda kebingungan yang baru saja jatuh cinta. Jika orang luar melihatnya seperti ini, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah Jiang Yi yang mampu melawan jutaan tentara dengan satu orang. Di malam hari, Su Ruoxue bangun lagi. Bulu matanya yang panjang berkibar. Dia membuka matanya dan menatap Jiang Yi untuk waktu yang lama sebelum menggerakkan bibirnya dan mengeluarkan suara lemah Jiang Yi, kan? Apakah Ruoxue sedang bermimpi? Jiang Yi meraih tangan Su Ruoxue dengan kuat, mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan lembut, Ruoxue, kamu tidak sedang bermimpi. Kamu masih hidup, aku hidup, dan kita akan hidup lama di masa depan. Don, jangan bicara terlalu banyak jika kamu baru bangun tidur. Kalau begitu, istirahatlah dulu. Su Ruoxue tersenyum sedikit, menutup matanya lagi dan beristirahat selama setengah jam sebelum dia mendapatkan kembali energinya. Dia tidak bertanya apa-apa lagi, hanya memegang tangan Jiang Yi erat-erat dan berbisik, Jiang Yi, alangkah indahnya jika aku bisa memegang tanganmu seperti ini selama sisa hidupku. Haha, Jiang Yi menunjukkan senyum cerah di wajahnya, dan dia sangat bangga di dalam hatinya sehingga dia berkata dengan tegas untuk berpegangan tangan denganmu selama sisa hidupku. Seiring berjalannya waktu, aku akan bekerja keras untuk menjadi kuat, begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menyakitimu dan aku, bahkan Kaisar Hades pun tidak dapat mencoba memisahkan kita. Su Ruoxue tersenyum, seperti bunga peoni yang mekar di bawah cahaya lilin yang terang, sangat indah, sangat indah. Jiang Yi juga mabuk, dia merasa momen ini adalah saat yang paling membahagiakan, dan hatinya penuh dan stabil tidak seperti sebelumnya. Sasha, suasana damai di ruangan itu tiba-tiba pecah oleh ledakan langkah kaki yang datang dari luar. Jiang Yi mengerutkan kening dan niat menghabisi muncul di matanya. Dia dengan tegas melarang siapapun memasuki aula ini kecuali para kasim dan pelayan yang bertugas di sana itu. Oke, orang buta itu berani masuk dan mengganggumu pada saat seperti itu. Tuan Jiang, ini tidak baik. Jenderal Lu yang datang, dia berteriak dengan mendesak sebelum dia masuk. Tuan, kedua yang mulia memimpin pasukan untuk berperang. Setidaknya 30.000 orang berpartisipasi dalam huru-hara. Sekarang mereka punya ada 2 hingga 3.000 korban jiwa, dan banyak orang di dekatnya terluka secara tidak sengaja. Ekspresi Jiang Yi segera berubah ketika dia mendengar ini. Dia tidak khawatir tentang berapa banyak orang yang akan mati di Kongres Besar Xia, dia mengkhawatirkan Su Ruoxue. Su Ruoxue baru saja bangun dan sangat lemah. Dia bahkan tidak berani memberitahu berita bahwa Raja Su telah meninggal. Dia akan membiarkannya beristirahat selama beberapa hari sebelum membicarakannya, tetapi dia tidak menyangka ini terjadi. Apa yang kamu bicarakan? Keluar. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Jenderal Lu seperti pisau, lalu segera berbalik dan menatap Su Ruoxue dengan gugup. Paman Su Heng, Paman Su Yu, alis. Su Ruoxue berkerut, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Kemudian dia segera bangun dan bertanya dengan lembut, Jiang Yi, apa yang terjadi? Mengapa mereka memimpin pasukan untuk berperang? Jiang Yi ingin menghabisi seseorang, tetapi dia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan menangani hal kecil ini nanti. Ruoxue, kamu baru saja bangun, istirahatlah yang baik, jangan khawatir tentang ini, apakah kamu mengerti? Jenderal Tualu juga bereaksi. Meskipun dia sangat cemas, dia hanya bisa menggunakan senyuman yang lebih jelek daripada menangis dan berkata dengan senyuman yang mengimbangi, ya, itu benar, itu benar. Putri Ruoxue istirahat dulu. Ini hanya masalah kecil, Jenderal. Mari kita selesaikan sekarang. Berhenti. Wajah Su Ruoxue berubah muram dan dia berjuang untuk duduk. Jiang Yi sangat ketakutan sehingga dia segera bangkit untuk membantunya. Su Ruoxue berkata dengan suara yang dalam, ahem, Jenderal Lu, tolong jelaskan masalahnya. Mengapa kamu ingin memulai perang? Di mana ayahmu? Mengapa kamu tidak peduli? Jiang Yi melihat Su Ruoxue terbatuk 2 kali, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan cepat, Ruoxue, jangan marah, berbaring dulu, kamu jangan bergerak, lukamu belum pulih. Su Ruoxue melirik Jiang Yi dan berkata dengan sangat tegas, Jiang Yi, ceritakan semua yang terjadi selama periode ini, aku ingin tahu. Oke, aku akan melakukannya. Katakan, kamu berbaring dulu. Jiang Yi berada di kerugian. Su Ruoxue keras kepala seperti sapi. Dia hanya bisa dengan cepat mengetahui apa yang terjadi setelah Su Ruoxue koma. Tentu saja, ada kemungkinan Su Ruoxue terbunuh. Dia berkata, hanya saja dia meninggal karena sakit. Ayah, setelah Su Ruoxue mendengar ini,
dia memanggil dengan lembut, menutup matanya dan perlahan-lahan MS-kan dua baris air mata. Dadanya naik dan turun dengan keras. Setelah terdiam lama, dia membuka matanya dan berkata, Jiang Yi, tolong. Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu? Jiang Yi dengan cepat menjawab Ruoxue, katakan saja padaku, selama kamu tidak marah dan menjaga dirimu baik-baik, aku menyetujui apapun. Oke, Su Ruoxue mengangguk, dengan dua kilatan di matanya. Dengan ekspresi tegas, dia berkata dengan suara yang dalam, pergi dan bantu aku menangkap kedua paman itu. Jika mereka ingin melawan, bunuh mereka semua. Oke, Jiang Yi mengangguk tanpa ragu-ragu, tetapi dia tidak segera keluar, tetapi berkata dengan serius Ruoxue, aku berjanji padamu, dan aku juga berjanji untuk membantumu menjatuhkan kedua pangeran itu. Terserah kamu. Kesepakatan dengan itu. Tapi kamu harus berjanji padaku untuk tetap di sini dan tidak melakukan apapun dengan gegabah. Oke. Su Ruoxue mengangguk sedikit, tidak berbicara, hanya menutup matanya dengan lelah. Jiang Yi meliriknya, berbalik dan melangkah keluar. Pergi. Jenderal Tualu dengan cepat mengikuti dan bersiap untuk memimpin Jiang Yi, tetapi wajah Jiang Yi menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, kamu tetap di sini dan mengerahkan pasukan untuk mempertahankan istana Piaoxue. Ruoxue dan Xiaonu kehilangan setengah tongkat. Aku akan menghabisi semua pasukan Daxiamu, apakah kamu mengerti aku? Saya mengerti, saya mengerti. Jenderal Lu mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Dia bisa merasakan kemarahan di hati Jiang Yi dan kebenciannya pada Su Ruoxue. Cinta terpanas, dia langsung mengerahkan pasukan untuk mengepung istana Piaoxue, dan mengirim orang untuk mengikuti Jiang Yi dan bergegas menuju kota. Sebenarnya, tanpa ada yang memimpin, Jiang Yi bisa mendengar suara pembunuhan datang dari kota segera setelah dia meninggalkan istana. Kota juga dalam kekacauan. Banyak orang di kota bergegas menuju sisi ini, tampak panik sepanjang hari. Anak-anak terdengar di mana-mana, terdengar tangisan keras, dan alun-alun di depan istana menjadi berantakan. Sial, Jiang Yi mengutuk, dan bergegas menuju pusat kekacauan. Ketika tidak ada jalan di depan, dia melompat ke atap rumah, memantul dari satu rumah ke rumah lain, berlari seperti kera yang lincah. Sebuah bintang di dantian Jiang Yi berubah, kekuatan serangan yang dikombinasikan dengan pedang naga api mencapai gerakan dewa tingkat kelima, tetapi kecepatannya relatif lemah, hanya sekitar gerakan dewa tingkat pertama. Meski begitu, kecepatannya sangat mengerikan, dan dia hanya membutuhkan 3 batang dupa untuk mencapai medan perang. Dia berdiri di atap sebuah restoran, memandangi sebuah alun-alun kecil di bawahnya yang dipenuhi kerumunan orang. Ratusan rumah di dekatnya hancur dan berantakan. Bahkan ada ribuan mayat yang mengenakan pakaian sipil. Dia sangat marah, dia menuangkan ke dalam mulutnya. Yuan Power dan meraung, hentikan mereka semua, jika tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Raungan Jiang Yi begitu keras hingga menggetarkan gendang telinga banyak orang di bawah, namun aumannya sepertinya tidak menjadi penghalang. Setelah tertegun sejenak, mereka terus bertarung. Banyak orang yang geram dan mengalihkan perhatiannya ke Jiang Yi. Bahkan ada orang kuat Fugue yang langsung melancarkan serangan Yuan Li. Mencari kematian, Jiang Yi benar-benar marah. Dia melompat turun dari gedung tinggi. Aura pembunuh yang mengerikan keluar dari pria di udara, langsung menyelimuti ribuan orang di bawah. Pedang naga api juga muncul di tangannya, dan setelah memasukkan Yuan Li selama 2 detik, seekor naga api berenang di atasnya, melepaskan aura dingin, dan dia meraung lagi, percaya atau tidak, aku menghabisi kalian semua. Jiang Yi tidak perlu berbicara kali ini. Sebagai segera setelah niat menghabisi yang sebenarnya keluar, para prajurit yang bertempur di bawah tidak dapat bergerak, semua memandang Jiang Yi yang jatuh dari langit dengan ngeri. Banyak prajurit tingkat rendah ditekan oleh aura pembunuh yang kuat dan berlutut di tanah, gemetar. Jiang Yi, itu Tuan Jiang. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Su Yu dan Su Heng di ketentaraan semuanya mengubah ekspresi mereka. Para jenderal di samping mereka juga memiliki tatapan serius. Kerajaan Daxia tidak memilikinya, banyak dia adalah orang yang kuat. Jika Jiang Yi mengambil tindakan, dia dapat dengan mudah membantai kota. Bang! Jiang Yi jatuh tepat di tengah-tengah tentara. Orang-orang di dekatnya ditekan oleh momentum kuatnya dan jatuh ke tangan mereka. Lutut, alun-alun kecil yang tadi berisik menjadi sunyi, bahkan tangisan anak-anak di kejauhan pun terhenti. Semua mata tertuju pada Jiang Yi, dan orang-orang di kejauhan lupa untuk melarikan diri, suasana di tempat kejadian sangat aneh. Tuan Jiang, Anda datang tepat waktu. Su Heng bereaksi dengan cepat dan segera berteriak, Tuan, tolong bantu menghancurkan para pemberontak. Su Yu ingin memberontak. Dia ingin menghabisi Putri Ruoxue dan saya serta mendominasi dunia, tahta bisa dibunuh, dan hati bisa dibunuh. Kamu kentut. Su Yu terlihat agak mirip dengan Su Heng, dan amarahnya jelas sangat panas, jadi dia mulai bersumpah, Su Heng, kamu ingin naik tahta dirimu sendiri. Naik saja tahta. Fiuh. Sebelum Su Yu bisa menyelesaikan kata-katanya, Jiang Yi melompat seperti sambaran petir dan bergegas menuju Su Yu.
Kemanapun dia lewat, sersan di dekatnya ditekan oleh aura pembunuh yang kuat. Harus berlutut. Jiang Yi merasa seperti berada di tanah sepi di antara puluhan ribu pasukan. Pedang naga api menunjuk ke arah Su Yu di kejauhan dan berteriak, jika kamu tidak ingin mati, diam saja. Jangan melawan. Su Yu panik dan mencari bantuan. Dia memandang para jenderal di kedua sisi, tetapi hanya satu jenderal di sampingnya yang berada di puncak Fugue. Mata pria ini berkedip dan dia tidak berani bergerak. Dia hanya bisa saksikan Jiang Yi bergegas ke arahnya. Hei, Jiang Yi tiba pada jarak beberapa ribu kaki. Dia mengunci mata dinginnya pada jenderal yang berada di puncak pengembaraannya serta 7 atau 8 prajurit kuat di dekatnya, dan berteriak, minggir, jika tidak kamu akan mati. Niat sebenarnya Jiang Yi untuk menghabisi menyelimuti semua orang. Su Yu bahkan tidak bisa berbicara dan hanya bisa melihat ke arah para jenderal untuk meminta bantuan. Mundur. Tanpa disangka, jenderal yang berada di puncak perjalanannya mengertakkan gigi, berteriak keras, dan mundur dengan cepat. Jenderal lainnya merasa sulit untuk bergerak, namun mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan mundur. Fiuh. Jiang Yi terbang dengan cepat, meraih leher Su Yu dan mengangkatnya ke udara, lalu terbang kembali ke tempat dia mendarat tadi. Pangeran Su Yu memiliki banyak penjaga, tetapi tidak ada yang berani bergerak saat ini, dan mereka tidak dapat bergerak dengan niat menghabisi yang sebenarnya. Desir, desir. Su Heng dan beberapa jenderal di sana, mata mereka seperti seterang bintang, wajah Su Heng Henggeng memerah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Di sisi lain, para jenderal dan sersan di pihak Su Yu semuanya tampak pucat. Jiang Yi terlalu kuat. Jika dia mendukung Su Heng, pihak Su Yu akan dikalahkan sepenuhnya. Oke. Su Heng mencoba yang terbaik untuk menekan tubuhnya dan mencegah suaranya bergetar, dan dia berteriak dengan penuh semangat, Tuan Jiang telah membuat prestasi besar dalam menangkap pencuri itu. Setelah saya dipromosikan menjadi harta karun yang besar, Tuan Jiang akan menjadi guru nasional pertama saya. Diam. Jiang Yi berkata sepanjang jalan. Titik. Dia terbang kembali tetapi tidak berhenti. Dia meraih Su Yu dan menembak ke arah Su Heng. Matanya juga tertuju pada ahli Fugue di sini dan dia berteriak, kamu teman-teman juga keluar dari sini, kalau tidak aku tidak akan menghabisimu. Seluruh penonton tercengang, apa yang akan dilakukan Jiang Yi? Apakah dia berencana menghabisi kedua pangeran? Menjadi pemimpin negara sendiri. Semua pejuang kuat di sini ragu-ragu. Jika Jiang Yi benar-benar berencana melakukan ini, mereka akan bertarung sampai mati. Jiang Yi melihat kekhawatiran semua orang, dan berkata dengan sedikit ejekan di bibirnya, jangan khawatir, saya tidak akan menghabisi mereka. Saya tidak tertarik dengan posisi Anda sebagai pemimpin kerajaan Xia besar. Saya tidak akan melakukannya, tidak akan terganggu jika Ruoxue tidak mengatakan apa-apa. Ambil tindakan, aku peduli jika kalian semua mati. Putri Ruoxue. Semua orang terkejut. Putri Ruoxue adalah dewi kerajaan Xia besar. Jenderal juga sangat menghormati untuk putri berbakat dari keluarga Su yang belum pernah terlihat selama 1 abad. Selama perang, Su Ruoxue mengambil alih komando pertempuran menggantikan Raja musuh Su. Dia juga menjalankan perintah dengan sopan dan umum. Terlebih lagi, jika bukan karena Su Ruoxue, Jiang Yi tidak akan membantu. Dapat dikatakan bahwa Su Ruoxue menyelamatkan seluruh kerajaan Daxia. Jadi orang-orang kuat di sekitar Su Heng ragu-ragu sejenak dan semua mundur. Jiang Yi terbang, menyingkirkan pedang naga api dan memegang Su Heng di tangannya yang lain, dan berlari menuju istana dengan tidak hati-hati, meninggalkan sebuah kalimat semua orang adalah tersebar. Kerajaan Daxia hanya memiliki pasukan sekecil itu, dan kamu masih ingin bertarung secara internal. Jika kamu mengatakannya, kamu tidak takut kehilangan nyawamu siapapun yang berani bergerak lagi, aku akan menghabisi seluruh keluarganya. Jiang Yi mengambil tindakan paksa, dan kerusuhan di kota segera mereda, para jenderal tidak berani bergerak tanpa tuannya, dan masing-masing kembali ke kamp militer. Jenderal Lu mengirimkan 10.000 tentara untuk segera memblokade Xia Yucheng, dan kemudian mengeluarkan pemberitahuan atas nama Su Ruoxue untuk menstabilkan moral militer dan rakyat. Jiang Yi kembali ke istana dengan seorang pangeran di satu tangan, meninggalkan mereka berdua di luar istana Piaoxue, dan meminta beberapa sersan untuk mengikat dan menyumbat mereka sebelum melangkah menuju kamar Su Ruoxue. Su Ruoxue sedang berbaring di tempat tidur, matanya dipenuhi kekhawatiran dan kesedihan. Jiang Xiaonu duduk di sampingnya dan berbisik untuk menghiburnya, sementara rubah kecil berbaring di atas meja dengan mata setengah tertutup. Tuan, Jiang Xiaonu mendengar keributan di luar dan berdiri dengan gembira ketika dia melihat Jiang Yi masuk. Mata Su Ruoxue juga sedikit berbinar, matanya terpaku pada Jiang Yi. Meskipun dia tidak berbicara, ekspresinya masih bertanya dalam diam. Kami sudah mendapatkan semuanya. Mereka ada di luar. Ruoxue, apa yang akan kamu lakukan? Jiang Yi menepuk kepala budak kecil itu, menoleh ke Su Ruoxue dan berkata dengan lembut, bagaimana kalau seseorang menyiksaku? Su Ruoxue menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita menjadi tahanan rumah dulu, Jiang Yi.
Situasi di kota akan terkendali terlebih dahulu, dan kita akan menunggu sampai saya pulih sedikit. Jangan khawatir, tidak ada yang berani untuk main-main denganku. Jiang Yi mengangguk, tersenyum tipis dan berkata, jika Sue, jangan terlalu banyak berpikir. Demi puluhan juta orang di kota Xiaoyu, kamu harus menjaga dirimu baik-baik, kamu tahu. Baiklah. Su Ruoxue menutup matanya dan segera tertidur lelap. Jiang Yi dia melambai pada Jiang Xiaonu dan rubah kecil itu keluar, dan ketika mereka sampai di luar, dia memandangi rubah kecil itu dan berkata, Xiao Fei, apakah kamu bosan tinggal di sini? Mengapa kamu tidak kembali ke pegunungan dulu? Zizi. Tanda seru. Rubah menggelengkan kepala kecilnya dan berkata melalui pesan Xiao Fei tidak ingin kembali ke pegunungan. Menyenangkan tinggal di sini. Yang utama adalah makanan lezat. Barbecue itu benar-benar lezat. Xiao Fei sangat menyukainya. Haha, Jiang Yi. Menyayangi kepala rubah kecil itu dan memberitahu Jiang Xiaonu kalau begitu, kamu dapat terus tinggal di sana. Ketika Ruoxue pulih, saya akan membawa Anda ke Akademi Gunung Binatang Roh dan kemudian kembali ke puncak Tianfei. Jiang Xiaonu dan yang lainnya turun. Jiang Yi tidak kembali ke kamar Su Ruoxue, tetapi duduk di aula dan mulai serius mempertimbangkan masa depan. 3 tahun. Ada pertempuran besar di luar kota Xiaoyu. Meskipun Ratu Iblis maju dengan paksa pada akhirnya dan dia menyelamatkan nyawanya, 6 kekuatan besar jelas membencinya. 3 tahun kemudian, belum lagi yang terkuat dari 6 kekuatan besar, setidaknya Kasim Tualin dari kerajaan Shenwu tidak akan melepaskannya. Ratu Iblis mengirim kabar sebelum dia pergi bahwa dia akan meninggalkan benua bintang dalam 3 tahun, dan dia akan kehilangan pendukung kuat ini. Dan karena Sui Yulan, Suge Qingyun, dan yang lainnya telah mengeluarkan kata-kata mereka, secara alami tidak mungkin untuk mengulanginya, dalam 3 tahun, tidak ada yang akan melindunginya, dan dia juga akan menghadapi kejaran banyak pria Vajra yang kuat jadi. Dia bisa berlatih dalam waktu 3 tahun. Sampai pada titik di mana Anda bisa melindungi diri sendiri, Anda bisa meninggalkan daratan dalam 3 tahun, mencari pulau terpencil untuk hidup mengasingkan diri selama sisa hidup Anda, dan tidak pernah kembali ke daratan. Secara pribadi, tidak masalah kemana dia pergi. Akan ideal untuk menemukan pulau surga kecil dan menjalani kehidupan tanpa beban selama sisa hidupnya. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia juga benci berkelahi dan menghabisi, dan merindukannya, kehidupan yang stabil dan stabil. Pertanyaannya adalah apakah Su Ruoxue bersedia pergi? Jika Su Ruoxue menolak meninggalkan tanah airnya, Jiang Yi tidak punya pilihan selain tinggal dan berlatih keras untuk mencapai titik di mana dia bisa melindungi dirinya sendiri dalam waktu 3 tahun. Jika Anda ingin melindungi diri sendiri, kekuatan Anda harus mencapai alam Vajra, atau bahkan alam Vajra tingkat kelima. 3 tahun terlalu singkat, apalagi mencapai alam Vajra tingkat kelima, Jiang Yi tidak yakin bisa mencapai puncak alam kenaikan abadi. Setelah berkultivasi ke puncak alam gerakan abadi, perlu untuk memahami pola Tao, dan Jiang Yi tidak tahu tentang budidaya selanjutnya, memikirkan hal ini, Jiang Yi sakit kepala. Tidak peduli apa, mari kita lihat apakah Ruoxue bersedia pergi dulu. Jika dia bersedia pergi bersamaku, semuanya akan sempurna. Jiang Yi bergumam, menghibur dirinya sendiri, duduk sebentar dan kemudian kembali ke kamar Su Ruoxue dan mulai untuk mengambil gambar, duduk dan berlatih. Dalam beberapa hari berikutnya, kota Xiaoyu damai. Kedua pangeran berada di bawah kendali, dan tentara ditindas oleh Jenderal Lu. Tidak ada yang berani bergerak tanpa izin. Kesehatan Su Ruoxue semakin membaik dari hari ke hari. Dia sangat diam akhir-akhir ini. Dia hanya bertanya kepada Jiang Yi tentang situasi di Xiaoyu Cheng dan memanggil Jenderal Lu beberapa kali untuk menanyakan beberapa situasi, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Jiang Yi bisa merasakan sakit dan kesedihan di hatinya, semua anggota keluarganya telah meninggal, dan hanya 2 paman yang tersisa yang masih belum terpenuhi. Negara hancur dan keluarga hancur. Walaupun negaranya belum hancur, tapi sudah hampir sampai, hal yang paling tragis di dunia adalah ini bukan. Su Ruoxue tidak pernah menitikkan air mata dalam beberapa hari terakhir, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam diam, yang membuat Jiang Yi semakin khawatir. Tapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya, dia hanya diam bersamanya, memegang tangannya dan memberinya kehangatan, memberi tahu dia bahwa di dunia ini, dia masih memilikinya. Beberapa hari kemudian, Su Ruoxue akhirnya pulih. Setelah dia bisa bangun dan turun dari tempat tidur, kata-kata pertama yang dia ucapkan adalah kemarilah, siapkan keretanya. Saya ingin memberi penghormatan kepada ayah saya. Jenderal Lu segera berkata beberapa gerbong telah diatur, dan sekelompok menteri datang setelah mendengar berita tersebut, ketika Jiang Yi membantu Su Ruoxue keluar dari gerbong dan tiba di makam kerajaan di barat kota, banyak pegawai negeri dan jenderal militer berkumpul di luar. Lihat Yang Mulia Putri, temui Tuan Jiang. Semua menteri dan sersan berlutut. Su Ruoxue tidak berkata apa-apa dan perlahan berjalan menuju mausolem kerajaan dengan dukungan Jiang Yi.
Dia mengenakan gaun istana putih bersih dan memiliki temperamen dingin, bagaikan peri yang tidak memakan kembang api dunia. Dengan sentuhan kesedihan di alisnya, aku merasa kasihan padanya. Mausolem kerajaan sangat besar, dan setelah berjalan hampir setengah jam, semua orang sampai di pemakaman Raja Sudi dan anggota keluarga Su yang meninggal kali ini. Melihat deretan mausolem yang rapi, mata Su Ruoxue memerah, tapi dia tidak menjatuhkan setetes pun air mata. Dia membungkuk untuk mempersembahkan dupa dan pemujaan kepada Raja Sudi dan yang lainnya satu persatu. Tubuhnya masih sangat lemah, namun dia dengan keras kepala berlutut untuk beribadah satu persatu. Jiang Yi tidak punya pilihan selain menemaninya sepanjang jalan beribadah. Melihat wajahnya semakin pucat, dan tubuhnya gemetar karena menarik luka-lukanya saat berlutut untuk beribadah, Jiang Yi merasa patah hati, namun hanya bisa menemaninya, diam-diam. Para menteri dan sersan di belakang hanya bisa mengikuti untuk memberi penghormatan. Setelah bekerja sepanjang pagi, Su Ruoxue selesai memberi penghormatan kepada semua almarhum. Napasnya sedikit pendek, dan terlihat jelas bahwa tubuhnya yang lemah kewalahan. Jiang Yigang ingin membujuknya untuk kembali dan beristirahat, tetapi dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Jiang Yi berbicara. Dia berjalan ke makam Raja Sudi, membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Ayah, kamu bisa pergi dengan damai, putriku akan membantumu menjaga dirimu sendiri." Meskipun hanya ada beberapa anggota keluarga Su yang tersisa yang memerintah kerajaan Xia besar, selama ada satu anak dari keluarga Su, mereka tidak akan pernah menyerah pada kerajaan Xia besar. Jika kerajaan Xia besar hancur, semua anak keluarga Su pasti akan mati. Sekarang juga. Baiklah. Jiang Yi mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Apa yang paling dia khawatirkan terjadi? Su Ruoxue tidak akan pernah meninggalkan kerajaan Daxia, dan dia sendiri jelas sedang bersiap untuk menjadi ratu. Mata Jenderal Lu dan yang lainnya berbinar meskipun Su Ruoxue menjadi ratu dan berselisih dengan sistem leluhur, bagaimana keadaan Daxia sekarang? Ini akan menjadi hal yang paling ideal baginya untuk naik tahta, yang paling penting adalah dia memiliki Jiang Yi di belakangnya. Jiang Yi, maafkan aku. Di istana Piaoxue, setelah Su Ruoxue kembali, dia segera memecat pelayan istana, memandang Jiang Yi dengan wajah meminta maaf dan berkata tidak ada seorang pun di Su keluarga, siapa kedua paman itu. Saya paling tahu bahwa kerajaan Xia besar akan menghancurkan dirinya sendiri dalam waktu 1 tahun di tangan mereka. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengabaikan kerajaan Xia besar, atau ribuan orang dari kerajaan Xia besar, dan keluarga Su tidak akan pernah bisa meninggalkan negara kerajaan Xia besar. Jiang Yi menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat, lalu dengan cepat mengangkat kepalanya dan menyeringai Ruoxue, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan mendukungmu. Aku punya hampir kehilanganmu sekali, dan aku tidak bisa kehilanganmu lagi, apapun yang terjadi. Mari kita hadapi kesulitan bersama-sama. Tidak ada jalan di depan. Bahkan jika ada gunung berdiri di depan kita, aku akan membelahnya dengan satu pedang. Tidak, Jiang Yi, kamu sudah cukup membantu negara Daxia. Su Ruoxue menggelengkan kepalanya, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, Jiang Yi melambaikan tangannya dengan dominan dan berkata jangan bicara omong kosong, jika aku tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri dalam 3 tahun, mereka juga akan memburuku. Aku dan kamu, dan nasib kerajaan Xia besar telah dikaitkan. Percayalah, karena aku bisa mencapai kekuatan ini sekarang, aku mungkin tidak dapat menekan mereka dalam waktu 3 tahun. Ada sesuatu yang disebut keajaiban di dunia ini. Jiang Yi merasa sangat ambisius saat ini, dia tidak putus asa, karena dia memiliki sihir tanpa nama, dantian yang bermutasi, dan pedang naga api. Ratu Iblis berkata jika dia bisa memutasi bintang ketiga, Yuan Li miliknya akan mampu mencapai alam Fajra, selama dia memahami 1 atau 2 pola dao yang lebih kuat, kekuatannya pasti akan melonjak. Dia masih memiliki niat menghabisi yang sebenarnya, bagaimana jika dia secara tidak sengaja naik ke level kelima. Dia juga memiliki teknik teleportasi pemakan jiwa yang dapat terus berteleportasi. 3 tahun adalah waktu yang lama baginya. 2 tahun lalu, dia disiksa menjadi seekor guk-guk oleh Jiang Ruhu dan yang lainnya di kota Tianyu. Sekarang dia tak terkalahkan di Fugui Realm, kekuatannya adalah kemajuan pesatnya memberinya kepercayaan diri yang kuat. Su Ruoxue menghela nafas sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Jiang Yi tidak akan meninggalkannya, sama seperti dia tidak akan meninggalkan kerajaan Daxia. Ini hanyalah sebuah simpul yang tidak dapat dilepaskan oleh siapapun. Dia tiba-tiba mengambil 2 langkah ke depan, mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang kuat Jiang Yi, dan menempelkan wajah cantiknya ke dada Jiang Yi. Dia menutup matanya dan berkata dengan lembut Jiang Yi, ayahku benar. Ruoxue sangat baik, bahwa dia bahkan memberikan senjata surgawinya kepada Ruoxue di saat-saat terakhir. Jika bukan karena baju besi ini dan beberapa penyembah lainnya berjuang untuk melawan, Ruoxue akan mati. Ayahku ingin memperkuat kerajaan Xia besar, sayang sekali bahwa dia memiliki ambisi yang besar dan sedikit bakat. Kekalahan dalam pertempuran 20 tahun yang lalu merupakan pukulan besar baginya, jadi dia telah melarikan diri dan terlibat dalam minuman keras dan seks.
Hanya kami anak-anak yang tahu betapa menyakitkan dan menyalahkan diri sendiri dia, jadi kami bersaudara para saudari bersumpah bertahun-tahun yang lalu bahwa mereka akan membantu ayahku menghidupkan kembali kerajaan Xia besar. Setelah ayahku dan Xia Tingwei menikah, aku akhirnya memilih untuk berkompromi. Maafkan aku, Jiang Yi. Ruoxue berhutang banyak padamu. Jiang Yi merasakan tubuh lembut mengalir ke pelukannya, dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia mencium aroma samar Su Ruoxue dan mendengarkan bisikan lembut di telinganya. Dia merasa seperti sedang mabuk, dan raut wajahnya belum pernah terjadi sebelumnya. Bertekad, untuk dirinya sendiri dan untuk wanita yang dicintainya, dia harus mengukir jalan menuju langit. Dia tidak berbicara lagi. Meskipun dia merasa berhutang lebih banyak pada Su Ruoxue, tidak ada kekasih yang berhutang pada yang lain. Ayah dan ibunya sama-sama orang penting, namun sejak kecil ia merasa berasal dari kalangan akar rumput. Saat itu, Ji Tingyu adalah seorang dewi yang hanya bisa melihat dari kejauhan dan tidak berani memiliki sedikitpun niat menghujat. Sekarang dia bisa jatuh cinta dengan seorang putri dari negara bawahan, dia merasa lebih bahagia dan puas dari sebelumnya. Dia selalu menghargai perasaan, dan dia akan membalas orang yang baik padanya 100 kali lipat. Su Ruoxue baik padanya dan menunjukkan perasaannya yang sebenarnya, bagaimana mungkin dia tidak baik hati padanya dengan sepenuh hati. Keduanya berpelukan erat tanpa berkata apa-apa, karena masing-masing bisa memahami isi hati satu sama lain, dan mereka pun mabuk cinta satu sama lain, berharap momen ini bisa bertahan selamanya. Lama sekali, Jiang Yi takut Su Ruoxue akan terlalu lelah, jadi dia berpisah darinya, memegang tangannya dan duduk di sampingnya. Dia merenung sejenak dan berkata, Ruoxue, saya mungkin harus kembali ke pegunungan 30.000 untuk berlatih di puncak Tianfe sebentar lagi. Saya sedikit khawatir, apakah akan ada penjahat yang merencanakan pemberontakan jika saya pergi? Bagaimana kalau pertumpahan darah? Mengapa Anda ingin pergi ke pegunungan 30.000 untuk berlatih? Su Ruoxue bertanya dengan beberapa kebingungan. Jiang Yi menjelaskan situasi di Istana Kekaisaran Puncak Tianfe, dan kemudian berkata kecepatan kultivasi di sini terlalu lambat, dan 3 tahun terlalu singkat. Saya harus berpacu dengan waktu untuk berlatih. Aura. Surga dan bumi di atap Istana Kekaisaran datang dari luar. Puluhan kali. Su Ruoxue mengerutkan kening, lalu tiba-tiba berdiri, membuka jendela istana dan melirik keluar, lalu merendahkan suaranya dan berkata Jiang Yi, sebenarnya kamu tidak melakukannya harus pergi ke puncak Tianfe untuk berlatih, kamu bisa berlatih di Xia Yucheng. Kami di sini ada tempat di mana energi spiritual langit dan bumi bisa puluhan kali lipat, bahkan 100 kali lebih kaya daripada di luar. Apa? Mata Jiang Yi membelalak dan dia berkata dengan tidak percaya apakah kamu memiliki harta karun sebesar itu di Daxia? Tidak bagaimana jika dengan harta karun sebesar itu, kenapa hanya ada sedikit orang kuat di dalam dirimu negara? Ini ditemukan hanya 3 bulan yang lalu. Su Ruoxue menghela nafas sedikit 3 bulan yang lalu, sebuah tambang besar tiba-tiba ditemukan di tambang di bawah Xia Yucheng. Vena ilahi, justru karena Vena ilahi inilah kelimanya negara-negara pengikut utama sangat ingin menghancurkan kerajaan Xia besar. Karena dengan Vena ilahi ini, selama kita memberi kita waktu 100 tahun, kerajaan Xia besar pasti akan menjadi penguasa, dan bahkan mungkin menyatukan daratan. Jiang Yi, tahukah kamu mengapa dinasti Qinglong memiliki begitu banyak orang kuat? Itu karena mereka juga memiliki pembuluh darah dewa, tetapi pembuluh darah kita tampaknya lebih besar daripada pembuluh darah mereka. Pembuluh darah dewa. Jiang Yi mengerjap bingung. Mengedipkan matanya, dia bertanya, apa itu pembuluh darah dewa? Su Ruoxue mengatupkan bibirnya dan berkata, sederhananya, itu adalah pembuluh darah yang bisa memisahkan I batu langit. Ah! Jiang Yi terkejut, memisahkan I batu langit. Apa itu batu langit? Itulah harta karun tertinggi dalam budidaya, selama masih ada batu langit, kita bisa terus membina orang-orang kuat. Belum lagi yang kuat di alam Fajra, yang kuat di alam Fugue masih bisa dengan mudah dikembangkan. Dia hanya memurnikan 3 batu surgawi, dan kekuatan Yuannya sebanding dengan orang kuat yang bepergian di dunia, ini menunjukkan betapa kuatnya batu surgawi ini. Ada begitu banyak orang kuat di dinasti Qinglong, bukan? Itu juga karena persediaan batu langit yang tidak ada habisnya. Tidak heran, keraguan di hati Jiang Yi terpecahkan pada saat ini. Pantas saja 6 kekuatan besar tidak segan-segan mengirimkan begitu banyak prajurit Fajra yang kuat untuk menghancurkan kerajaan Xia besar. Sepertinya mereka datang untuk merebut pembuluh darah ilahi. Kita tidak bisa hanya melihat Daxia tumbuh. Batu langit. Jiang Yi sedikit bersemangat. Selama dia memiliki batu langit, kecepatan kultivasinya akan melonjak dan dia dapat terus-menerus mengubah bintang. Mutasi 3 bintang sebanding dengan negara bagian King Kong, bagaimana jika 4, 5, atau bahkan 9 bintang bermutasi? Seberapa tirani kekuatannya? Dia menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan berkata Ruoxue, berapa banyak batu langit yang telah kamu gali sekarang? Berapa total batu langit yang dapat digali?
Jika ada persediaan batu langit yang terus-menerus untuk aku, menurutku 3 tahun kemudian, tidak ada yang bisa menghancurkan kerajaan Xia besar. Ini, wajah Su Ruoxue menjadi gelap, dan dia berkata tanpa daya, saya tidak tahu berapa banyak batu langit yang ada di dalamnya itu, dan sejauh ini, satu batu langit belum kami gali, karena tidak ada satupun dari orang-orang kami, bahkan para pendeta tua, yang bisa memisahkan iurat ketuhanan. 320.